apapun juga bencana di akhir tahun, terus kemudian tsunami akhir tahun selalu. Jadi saya berpikir kalau misalkan kalau perlakuan manusia karena menebang hutan, kan gitu kan, menebang pohon, menciptakan itu. Nah, saya berencana nih, orang pekerja bagian kehutanan, kira-kira kalau itu terjadi, apakah kejadian banjir ataupun bandang itu hanya di bulan 12 saja? 11-12? Oh tidak, katanya. Oh gitu ya. Kalau perlakuan perbuatan manusia ketika penebangan pohon itu terjadi kapan saja, tidak harus di bulan akhir tahun loh. Oh gitu, ya kan? Nah, jadi sekarang akhir tahun. Jadi aku berpikir gini loh. Nah, Kristen merayakan hari kelahiran Tuhan di tanggal 25 Desember. Benar kan Pak? Benar, baik. Benar. Nah, kalau merayakan menyambut hari kelahiran Tuhan, artinya merayakan kebahagiaan, kan gitu. Nah, seandainya Tuhan Kristen benar pemilik langit dan bumi, karena bencana itu datangnya dari langit dan bumi, dari Tuhan, seharusnya Tuhan itu memberikan cuaca yang indah, bukan yang ekstrim, karena merayakan kebahagiaan, kan seharusnya, kan begitu pemikiran saya Pak, itu pemikiran saya. Tetapi benar kan? Nah, tetapi di bulan 12 saya perhatikan kok cuaca ekstrim kali, ekstrim, gelap. Halo. Oh, putus Bren. Iya kan? Enggak ada telepon masuk. Jadi Pazi, kira-kira benar enggak Tuhannya Kristen ini pemilik langit dan bumi? Kan begitu? Atau ada dua pilihan. Kalau tidak benar, berarti Tuhannya umat Islam yang benar-benar tidak dilahirkan, tidak beranak, tidak pula diperanakan, bisa menyebabkan murka, marah, karena telah merendahkan Tuhan yang Tuhan tidak dilahirkan, tetapi dibuat perayaan Tuhan dilahirkan. Ini menyebabkan murkanya Tuhan sehingga memberikan bencana. Apalagi kejadian tanggal 25 November diberikan peringatan, Tuhan memberi peringatan 25 November menuju ke 25 Desember. Apakah itu merupakan peringatan? Ini loh Pak Paji, ini pemikiran saya ya. Kita bicara secara ini aja sih, ya. Nah, menurut Pak Paji, adakah data yang akurat tanggal 25 itu hari kelahiran Yesus? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kenapa dirayakan? Sebenarnya itu ini aja Pak, apa namanya ya, dalam hitungan kalendernya Yahudi kalau nggak salah itu. Oh, beda Pak. Kalau penghitungan Yahudi itu rujukannya bulan, sabat lunar. Namanya sabat lunar di situ. Iya, karena kan nggak mungkin juga asal ditebak-tebak itu Pak. Iya, asal tebak aja. Sebenarnya 25 Desember itu kelahirannya Dewa Matahari, Pak. Iya, begini Pak Paji. Ada yang bilang Pagan Yunani. Dewa Matahari. Ya nggak masalah sih itu. Ya biar aja mereka yang di sana membuat hari rayanya di sana dengan Kristen, nggak masalah. Begini Pak Paji begini, saya bertanya juga kan. Toh memang tidak ada datanya, ya. Tidak ada data yang valid tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus. Tapi pertanyaannya, kenapa ditentukan tanggal 25? Kenapa tidak tanggal 24, 27, 26, 23, 21? Kenapa? Nah, ada apakah di tanggal 25 ini? Apa alasan kenapa harus ditentukan tanggal 25? Itu loh saya tahu. Alasannya apa gitu? Mana? Saya juga bingung sih jawabnya kalau yang ini Pak. Ada yang ditarik dari apa ya? Itu kan di Alkitab ada itu Pak. Sewaktu malaikat Gabriel bulan ke-6 itu Pak. Itu bulan ke-6. Iya, mungkin berarti prematur kalau bulan apa? 12 lahir. Iya, kan mungkin dari situ. Oh, cuma 6 bulan. Prematur lah. Benar. Kan ada di situ kan keterangan bulannya kapan, harinya kapan, kan ada di situ waktu penampakan Gabriel ke kakaknya Maria sama si Maria juga kan gitu. Nah, kalau nggak salah bulan 6 itu ya, bulan 6. Ya, menariknya bulan itu dari ke-6. situ. Bulan ke-6. Menariknya itu ya biasanya umumnya berapa lah gitu kan, orang mengandung berapa bulan kan gitu. Mungkin dari situ ditarik 9 bulan ke depannya
jadi berapa gitu, jadi bulan berapa gitu. Mungkin seperti itu ya, saya kalau nggak salah. Kalau data spesifiknya nggak ada kalau saya lihat. Data iya maksudnya kan? langsung ditulis, oh tanggal 25 adalah tanggal Nggak ada. kita lahir, nggak ada itu. Nggak ada. Ini aksi Ya. mungkin Bang Blender, denomnya Bang Blender, coba tanya Bang. Arven, abang denomnya apa bang? Saya Tapi dia merayakan Natal. Protestan. Oh merayakan Natal kok. Oh, Iya. merayakan ya. Iya. Tapi bagi kami itu nggak masalah sih Pak itu. Itu maksudnya Nah. gimana ya? Itu bukan sesuatu yang apa ya? Sesuatu kesalahan mutlak gitu. Sekalipun kita nggak merayakan itu, ya intinya kan kelahiran itu kan ada di dalam hati kita sebenarnya. Nah inilah Pak yang kita maksudnya. Kalau mungkin ke kalian itu kalian lah. Kami juga sebagai umat Islam kan mengingatkan karena yang kita takutkan. Pak, sekalipun kita nggak ngikutin merayakan itu, kita nggak akan jadi apa? Jadi masuk neraka gitu. Enggak juga sih menurut aku. Enggak, bukan ke situ poinnya Pak, bukan ke situ. Enggak sesakral Bukan. itu. Iya, bukan ke situ poinnya. Poinnya adalah ketika tidak ada data, ya kan? Nggak ada. Karena kan Kristen ini kan disebut pengikut Yesus kan? Iya betul betul. Artinya mengikuti apa yang diajarkan dan perintahkan Yesus, kan begitu? Apa yang tertulis, ya betul itu Oke. juga betul. Apa Benar yang kan, tertulis benar kan? di dalam kitab Apa- suci. Oke, Kristen baik. lah, ya kan? Karena Baik. saya Kristen Nah. ya, ngikutin apa Ya. yang tertulis di dalam Bible lah. Nah, baik. Jadi kan tidak ada tertulis tanggal 25 Desember hari kelahiran, tetapi dilakukan juga sama pihak Kristen melakukannya, dan perayaan Natal ini ditetapkan oleh bapak-bapak gereja di abad ketiga. Bapak-bapak gereja yang menetapkannya. Ya. Saya, Nah, saya pikir ini udah dipikirin dari dulu ini Pak. Kayaknya udah di apa namanya ya? Mungkin udah di apalah gitu, dianalisis. baik. Saya pelajari Kita Pak kan ya. Ngikutin generasi-generasi Nah, gitu. udah. Jadi saat itu di tanggal 25 Desember, kenapa ditetapkan tanggal 25? Kenapa tidak tanggal 24, 23? Saat itu Kristen dijajah oleh Israel dijajah oleh Kaisar Romawi. Kerajaan Romawi ya, benar? Ya, betul. Nah, saat itu berdirilah sebuah agama kayak gini ya, Kristen. Pemimpin Kaisar Romawi saat itu Konstantinus Agung. Konstantinus Agung inilah yang melegalkan kekristenan. Oke. Nah, kenapa ditetapkan tanggal 25 ya? Itu dikatakan perayaan Dies Natalis Solis Invicti, atau kelahiran sang matahari yang tak terkalahkan pada tahun 274 Masehi. Perayaan ini dirayakan setiap tanggal 25 Desember. 25 Desember. Nah, saat itu Konstantinus Agung dia masih menyembah dewa matahari. Ya, dia penyembah dewa matahari. Dialah yang melegalkan kekristenan, dialah yang membuat kitab itu diterima. Masuk. Dialah melegal dan dia yang banyak mendukung ke gereja. Dan dia saat itu penyembah dewa matahari. Jadi ketentuan tanggal 25 ini ditentukan oleh bapak-bapak gereja berdasarkan dari perintah Kaisar Romawi yang saat itu penyembah dewa matahari, pagan. Nah, jadi ketika tidak ada Pak, ya artinya kan ini kan sebuah tradisi yang mungkin harus bisa inilah. Ya kalau sebuah tradisi yang tidak benar, kenapa harus diterapkan? Betul. Kan gitu. Nah kan banyak kan, karena gini, salah satunya kalau tidak ada, bisakah nanti Yesus berkata, hei, kan Bapak percaya penghakiman? Percaya ya? Percaya. Suatu saat nanti Yesus berkata, hei, di mana ada datanya, Pak J katanya, di mana ada datanya tanggal 25 merayakan hari kelahiranku? Dari mana kau tahu? Kenapa kau rayakan katanya? Apa yang Pak J lakukan? Kenapa kau rayakan? Aku tidak memerintahkan seperti itu. Ya paling begini Pak, saya jawab. Itu kan ya kan Tuhan Yesus kan pernah lahir. Jadi kalau bukan tanggal 25, tanggal berapa? Ya saya paling bilang begitu sama Tuhan Yesus kalau saya ditanya. Ya, Kalau oke, bukan tanggal baik. 25, tanggal berapa Tuhan? Ya gitu. Nah, baik. Sekarang begini, Tuhan itu kan menghakimi, bolehkah? Kan dia sudah mengatakan,
akan mendapatkan terang apabila mengikuti perkataanku, mengikuti perintahku. Kan gitu kan? Nah, dia tidak ada memerintahkan dan mengajarkan ketika dia tidak ada dalil ini, Pak. Matius 7:21, ingat ya. Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, 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 melainkan mengikuti perintah Bapa. Ya kan? Ini kata Yesus, ya. Setiap orang yang berseru Tuhan, yang berseru Yesus itu Tuhan adalah agama Kristen. Tidak ada pengecualian. Nah, ketika orang-orang Kristen meminta tolong kepada Yesus untuk diselamatkan, apa kata Yesus? Matius 7:23, enyahlah kalian dari hadapanku Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Nah, apa alasan Yesus mengatakan gitu? Yang namanya perintah, perkataan, kalian harus ikutin perkataanku, oke? Pernahkah nanti di penghakiman ya, mungkin Pak Z tentang Nabi Isa pernah dengar ya? Nabi Isa pernah dengar ya? Nabi Isa kami ya? Pernah ya? Oke, baik. Oke, dikatakan kalau menurut Pak Pazi, apakah ini dua orang yang berbeda atau satu orang yang sama tapi beda cerita? Ya gimana ya? Menurut saya Pak ya, itu ada sebagian orang Kristen mempercayai ketuhanannya, tapi tidak dengan perintahnya. Dia percaya Tuhan, tapi sebenarnya dia nggak melaksanakan perintahnya, seperti hidup di dalam kasih, berbuat baik kepada setiap orang, atau ya tidak sesuai dengan apalah dia pekerjaannya, mungkin menipu, berbohong, korupsi, mungkin seperti itu Pak. Oke, Itu kan jelas ini ada sebuah sesuai. Dan Tuhan Yesus kan ya berkaitan dong dengan ucapannya itu, tidak semua orang mengatakan saya Tuhan kan begitu. Bukan setiap orang yang mengatakan saya Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, kan begitu Pak. Yes. Tapi Bapak juga nggak saya salahkan kok. Bapak nggak saya salahkan, ya wajar lah, Bapak kan bukan dari Bible. Ya nggak apa-apa. Kita hanya membaca selanjutnya itu, wajar. Ya silakan, nggak apa-apa. Jadi Pak Paji, ginilah, ini ada sebuah pernyataan. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta meyakininya dan mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan selamat masuk ke dalam kerajaan sorga. Betul ya? Betul, baik. Pernyataan kedua. Siapa yang meyakini dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana Pak? Belum setoran nih 15 ke. Ya Pak. Oh, lagi jualan? Nggak apa-apa, lanjut aja Pak, saya dengar kok. Oh iya. Ya, ini pernyataan kedua ya, Tadi pertama sudah. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta meyakininya tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya kemana? Ya Neraka, clear ya? Itu Neraka, yang baik. apa tadi, ya. Baik, gak apa-apa. Nah, sekarang Pak Paze percaya Yesus Tuhan dan meyakini Yesus Tuhan. Oke? Nah, apakah ada Yesus memerintahkan untuk menyembah Yesus? Gak ada. Masuk neraka, selesai. Masuk neraka, aduh, ya kan? Gak ada. Ya, masuk neraka. Sedangkan Yesus mengatakan, sembahlah Allah, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Lukas 4 nomor 8. Sebab tertulis, sembahlah Allah, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia. Tapi kan itu bukan merujuk kepada suatu nama Pak. Hah? Allah itu kan bukan nama di Alkitab. Bukan nama. Baik. Kita minta data ya. Bang Paze mengatakan Allah itu gelar. Betul Pak, benar. Baik, kita buktikan.
Saya bukti kasih data ya. Pertama, data Allah itu adalah nama. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan Allah adalah nama yang berasal dari bahasa Arab. Data pertama. Data kedua, dari Al-Quran kitab kami ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Data ketiga, Amos 4 nomor 13, Bible Anda, Amos 4 nomor 13, Tuhan, Allah semesta alam itulah namanya. Enggak seperti itu, Pak. Nah, Enggak seperti itu, Tuhan huruf besar, Pak. aduh, mati kita Tuhan huruf besar. Aduh, Majang, Ya, mati kita. di Alkitab itu kan Tuhan huruf besar itu sebenarnya nama itu. Aduh, Mak, Tuhan huruf besar. Saya maksudnya. Tuhan huruf besar, aduh, Mak. Tuhan huruf besar, huruf kecil. Iya, Pak. sengaja diumpetin itu, Pak. Janganlah. Janganlah mengarang-ngarang, nggak boleh gitu. Kata Yesus, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan kalau ingin selamat. Jangan lo. Ya, Pendusta lo. Memang begitu itu kan sebenarnya samaran dari YHWH itu, Pak. Aduh, Mak. Sebanyak ya. Oke, Bang. Ajab kali ya, ditukar-tukar, bah. Ngeri kali ya. Ya gimana kayak gini orang, lah. Pak? Kan bahasa aslinya kan YHWH itu, Pak. Jadi YHWH ini dibuatlah apa? Bahasanya itu ke Tuhan huruf besar. Itu Aduh. semua itu. Iya. Karena kenapa? Karena nama Tuhan itu di Alkitab itu nggak boleh disebutkan secara sembarangan. Makanya dibikin itu. Makanya sering terkecoh, teman-teman Muslim itu sering terkecoh dengan. Ini pasti yang ngajarkan pendeta nih. Ini pasti yang ngajarkan pendeta ini. Enggak, Ini saya juga belajar kok tentang nama-nama itu. Loh, Kadang-kadang itu jelas. Amos 4 nomor 13. Nah, jadi kenapa dibantah? Di Amos itu juga ada Allah, itu bukan berarti itu namanya. Oke, baik. Makanya ada istilah di Alkitab. Oke, baik. Tuhan huruf besar itu maksudnya apa? Itu nama itu sesungguhnya. Nama Tuhan itu. Tuhan huruf besar nama. Iya. Betul. Oke, baik. Tuhan huruf kecil? Tuhan huruf kecil lah itu di Perjanjian Baru. Itu apa namanya? Itu disebut apa? Tuhan huruf kecil disebut apa? Bisa dikatakan apa ya? Tuhan huruf kecil di Perjanjian Baru itu ya bisa juga ke Tuhan larinya. Hah? Tuhan, Kurios, Tuhan juga bisa sih itu. Tuhan huruf kecil, Tuhan. Tuhan itu huruf besar nama. Jadi Tuhan huruf besar disebut nama. Tapi itu ada di Perjanjian Lama. Tuhan huruf besar nama. Waduh, Mas Tejo. Di Perjanjian Baru itu udah mulai nggak ini ya, karena apa ya? Mungkin karena perubahan bahasa kali ya. Perubahan bahasa Yunani itu. Pak, ini bahasa Indonesia loh. Tuhan huruf besar, sejak kapan Tuhan huruf besar disebut nama sedangkan Tuhan itu gelar? Astagfirullahaladzim. Pak, La ilaha illallah. saya juga nggak mau Pak sesat Pak, beneran. Semua kita itu saling cari kebenaran. Mana ada sih kita cari kebenaran itu main-main, nggak ada. Tapi ini pembodohan loh ya. Malu kita sama anak-anak nonton. Malu kalau anak-anak nonton. Iya, bapakku mengatakan Tuhan itu nama. Katanya, ya Allah ya Rabbi, malunya lah kita ke anak-anak. Cobalah. Mengajarkan anak-anak. Nah, Cobalah Bapak ini di Google. Tuhan huruf besar itu pasti dikasih tahu sama Google nanti. astaga, Tuhan huruf besar. Iya, sumpah Pak, saya nggak bohong Pak. Ngapain sih bohong-bohong Pak? Aduh. Justru makanya ada di istilah di Alkitab, Allah segala bangsa adalah berhala katanya. Kenapa enggak Tuhan segala bangsa adalah berhala? Kan enggak gitu tulisannya. Tapi yang ditulis Allah segala bangsa adalah berhala. Nah, kan dari istilah bahasa itu aja kan berarti Allah ini bukan suatu nama. Allah segala bangsa adalah berhala. Harusnya kan Tuhan segala bangsa adalah berhala, harusnya kan gitu. Hah? Iya, Aduh, serius. Mak. Bapak kaget ya, pasti Bapak belum tahu ini ya. Belum tahu ya. Bukan kok, kenapa pembodohan kayak gini ya? Tuhan huruf besar itu dikatakan nama. Sumpah Pak, bukan pembodohan. Saya juga udah selidikin itu. Dari mana dapatnya itu? Ya, dari kalau kita dilihatnya dari aksara Ibrani juga begitu Pak. Apa namanya ya? Tetramagaton itu begitu. YHWH itu.
Nah, oke, baik. Diartikan Baik. huruf besar. Baik. Oke. Kalau Tuhan huruf besar disebut nama, Yesus juga nama. Kalau Yesus iya, nama. Nama. Berarti Tuhan Anda ada dua, Tuhan sama Yesus. Nah, ini nih sebenarnya. Yesus ini kan karena gimana ya? Aku juga sebenarnya nggak sempurna sih masalah-masalah ini ya. Tapi bisa dibilang YHWH ini sebenarnya antara ketrinitasan ini, Pak. Oke. Hukum yang terutama apa sih? Hukum terutama apa di Kristen? Ya kasihilah Tuhan Allahmu. Salah. Iya, kasihilah Tuhan Allahmu. Salah. Nah, inilah kejahatan. Inilah kejahatan pendeta. Pak, kasihilah Tuhan Allahmu bukan berarti itu mengacu nama, tapi gelar. Inilah kejahatan pendeta. Iya. Ini kejahatannya. Inilah kejahatan pendeta menghilangkan hukum terutama. Ini dia bahaya. Kalau nggak percaya Pak, coba selidikin Pak. Bukan nggak percaya. Saya tunjukkan dalil ya. Selidikin Saya- Pak, coba selidikin. Saya tunjukkan dalil ya. Oke, baik. Saya senang Bapak selidikin itu, senang. Oke, baik. Ini nih, saya tunjukkan dalil ya. Hukum terutama ya. Jadi Bapak, aduh tipu-tipu lah sama pendeta nih. Aduh, mati kali, Bah. Ya ngapain pendeta nipu orang belajar bahasa Indonesia? Apa yang mau ditipu sama Enggak, pendeta dengar. Pak? Jadi Bapak mengatakan hukum terutama adalah Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. nah, bentar ya. Kasihilah Bentar. Tuhan Allahmu. Tuhannya itu huruf besar. Alam itu kecil. Sabar, Pak. Sabar. Oke. Nah. Ustaz, coba geser temanya. Markus 12:29 ya. Markus 12:29. Nih ya. Apa itu? Jangan nampilin lama-lama itu. Enggak, iya hukum, coba bedakan postingannya. Apa temanya? Hukum yang terutama. Ini ingat. Terutamanya di sini tertulis enggak? Hukum yang terutama. Ialah dengarlah hai Orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Baru kasihlah. Nah, sekarang apakah tulisan terutama ini di sini dikasihlah? Kasihilah. Tulisan terutama ini apakah berada di kasihilah? Ya, Kan tidak kan? Tidak kan? Kasihilah. Berarti Tuhan ini dulu. Allahmu. Berarti ini dulu hukum terutama ini yang terdepan. Mengesakan Tuhan, baru mengasihi Tuhan, baru mengasihi manusia. Benar nggak? Ya sama aja lah itu. Lah, lo ini yang utama. Lo tidak. Ini kenapa dihilangkan? Kenapa ini selalu dihilangkan? Allah kita Esa, ya kan itu maksudnya. Kenapa ini selalu dihilangkan? Kenapa ini selalu dihilangkan? Enggak dihilangkan lah. Loh, kenapa kalian selalu menjawab hukum terutama kasihlah sama manusia? Kenapa ini tidak pernah disampaikan? Padahal ini yang terutama, ini dulu yang terutama. Hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa, Itu ya, loh. betul. Enggak dihilangkan. Ya kan? Enggak pernah. Hah? Enggak pernah Loh. kita hilangkan itu. Ya, jadi sekarang hukum tadi kan kalian kan mengatakan hukum terutama kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, Nah, karena saya enggak baca saya enggak baca, saya cuman ini aja Pak, hafal gitu. Nah, tapi pendeta tidak pernah menyampaikan dari Markus 12:29. Hukum yang terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tepuk tangan. Hebat Bapak. Luar biasa. Nah, sekarang hukum yang pertama paralel, mengesakan Tuhan. Tahu Esa? Mengesakan Tuhan. Emang Esa kan Tuhan itu. Baik, Esa itu artinya apa? Esa itu tentang Alkitab mengejarkan Esa itu ialah Bapa, Firman, Roh Kudus. Itu Esa. Aku nanya Esa itu artinya apa secara bahasa Sanskerta? Gimana ya? Aku juga bingung ya jelasin ini ya. Kesatuan kali ya. Aduh, mak macet kesatuan kan. Terus, aduh, Satu ya. Satu ya. aduh. Satu. Esa adalah tunggal. Kamu nanti di Banyak Satu. Tuhan loh, Pak. Hah? Tuhan itu
Tuhan Oke, di jadi Alkitab jelas ya Pak, teman-teman ya, sebuah kitab suci itu punya tujuan. Jadi Tuhan kitab di- suci, wahyu Allah datang itu ada tujuannya. Bukan Tuhan- ngebahas rumah tangga orang dijadikan kitab suci. Bukan, ya. Itu mantan karyawan saya yang ngomong. Al-Quran isinya, Allah ngebahas kisah rumah tangga orang, diayatkan, dihafalkan. Gitu. Siapa itu? Itu mantan. Siapa itu, Ustaz? Hah? Siapa? Jadi Pak Pazi, Esa artinya tunggal, satu-satunya, tidak ada yang lain, benar? Benar. Benar, satu-satunya. Pertanyaannya, siapakah Tuhan Anda yang tunggal dan satu-satunya itu? Ya, bagaimana ya? Macet. Pasti Yesus itulah ya mungkin ya. Aduh. Bapak, Yes. iya. Hah, Memang, Nah. memang ini pertanyaan berat Pak. Saya sebagai orang berat Kristen memang. juga, Berat. kita nggak boleh menggampangkan itu. Karena kenapa ya? Bagi saya Tuhan itu tidak segampang itu dipahami manusia. Itu kalau prinsip saya. Simpel aja pertanyaannya ketika Yesus bertanya. Gini Pak, bayangkan ya. Hah. Di Alkitab ditulis Tuhan itu Esa. Kita tahu kan arti Esa itu tunggal satu ya. Tapi ada di Ya. ayat-ayat Alkitab itu Tuhan mendatangi Abraham itu melalui 3 orang wujud manusia loh. Bayangin Pak. Ya, Tuhan mendatangi, bisa juga pengawalnya. Bukan Tuhan itu sendiri. Tuhan datang Hah? menjumpai Abraham dalam 3 wujud manusia. Nah gimana coba? Kita nggak bisa ngatakan Dewa, itu. itu pagan. Nah itu kita nggak bisa, nggak sanggup kita ngatakan Nah, itu dewa. Iya, makanya Karena di sini ini kan, karena ini adalah Alkitabnya orang Israel. Kita oke, nggak- ya bukan kitab orang Kristen ini. Ya, orang Kristen juga. Hah? Nah, orang Kristen. Ya, semananya Israel Nah, Kristen yang maksud mana yang betul saya, aduh mak? Aduh, Karena kan yang awal itu kan memang Israel. Kalau orang Kristen juga Israel, sebenarnya Israel, tapi Israel secara rohani. Israel rohani. Iya. Jadi kalau ada tanpa Israel nggak ada Kristen, tanpa Israel nggak ada Kristen, Betul. nggak ada Kristen tanpa Israel. Betul. Saya setuju. Aduh mak, setuju ya? Setuju ya. Berarti benar ya. Berarti berkiblat kepada Israel ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan Kristen dengan Tuhan Israel sama? Tuhan Kristen sama. Hah? Aduh mati kita. Oh Yahudi, sini klan Yahudi. Loh, Kaget. bukan terkejut. Apakah siapa nama Tuhannya Yahudi? Yahweh ha. Siapa nama Tuhan Kristen? Yahweh ha yang menjadi Yesus. Yang mananya yang betul? Tadi kata siapa Tuhan Yahudi? Makanya terjadilah 2 agama jadinya kan Pak kan. Agama. Iya kan tadi kan mengatakan sama Tuhan Israel, Tuhan Yahudi. Orang Tuhan enggak? Orang Yahudi sebenarnya saat ini juga mereka menantikan Tuhan datang sebagai Mesias. Itu di kitab mereka tertulis. Bang, aku bertanya bang, ini kan anggap kami nggak tahu bang. Ya, nanti kan aku nggak mau salah ngomong. Tuhannya Kristen sama Tuhan Yahudi sama itu loh, sama. Oke, ditanya adalah. Oke, baik. Orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu, padahal itulah Oke. sebenarnya itu. Oke, baik. Ditanya aku sama misalkan anakku kan. Sama ya? Iya. Terus ya, Tuhannya Yahudi siapa ya namanya ya? Siapa aku bilang? Pak. Enggak ya kalau anakku nanya nih. Enggak kalau anakku nanya, kan dia untuk memastikan. Bilang Anakku aja. nanya. Siapa namanya? Bilang aja Yahweh gitu. Yahweh, oke baik. Tuhannya Kristen siapa ya katanya? Ya bilang aja Yesus. Nah beda kan kok sama? Dari mana jalannya? Aduh mak mati dibodohin. Aku dimaki aku sama anakku dimaki. Ayah ini bodoh kali lah ayah katanya. Pasti gitu. Hah? Memang- Ayah ini ngajarkan anak nggak betul. Memang tidak Kan begitu? tidak segampang itu. Loh tidak. Aku dimaki sama anakku. Gini Pak, kalau kita berada di posisi di kekristenan, kita tahu persis Yesus itu datang dari Yahweh. Yahweh itu sendiri yang datang menjadi manusia. Itu. Aduh mak mati. Aku Serius. kalau di ini kalau hanya saja di Yahudi, Yahweh itu belum datang sebagai manusia. Masih menuju itu. Makanya sampai sekarang mereka menantikan Mesias. aduh mak Masih menantikan kedatangan Mesias. aku takut lah ini diskusi sama anakku dibilangnya pula aku bodoh. Pau kali ayah ini katanya. Enggak. Ayah nggak tinggal kelas. Aduh bingung Anak pula saya aku. pernah nanya begitu nggak apa-apa. Ngerti? Hah? Iya. Nggak ngerti. Karena saya kasih tahu kalau orang Yahudi, orang Israel mereka tidak percaya Yesus. Makanya mereka Aduh. masih bertahan di YHWH itu. Sementara orang Kristen sudah meyakini YHWH itu datang. Sudah datang, sudah menggenapi
kitab terdahulu tersebut datang sebagai Mesias. Aduh mak, anak-anak sekarang lebih pintar daripada kita. Iya. Anak-anak bijak-bijak sekarang. Serius, Anak-anak sekarang. Pak. Loh, Anak saya- aku pernah Anak saya juga pernah sekali. cerdas, Pak Puji, Oke, Pak. pernah sekali lah gini Bang Paji. Aku sekali kan waktu hari itu pas mau beli mobil orang Kristen, kan Kristen mobil. Jadi lagi nengok mobilnya kan, tiba-tiba di teras kan, aku tengok ada anak di belakang. Anaknya masih umur perempuan SD kelas 5 atau berapa lah. Mamanya, "Nak, ada PR-mu, Nak? Ada PR nakku?" "Ada, Mak." "Nah, ambil anak PR apa, Nak? Sini biar Mama bantu, yuk, PR kerjakan nanti kau di mana guru." "Ya, PR apa, Nak?" Matematika. Dah. Jadi diajarkanlah. Nah, mana bukunya? Jadi sebelum dia bertanya mamanya sama anaknya kan. Oh ya, sebelum ke sana mama tanya dulu ya tentang Tuhan kita, Nak, ya. "Ya, Mak. Apakah," mamanya nanya kan, "Nakku, apakah Yesus Tuhan?" "Tuhan." "Apakah Bapak Tuhan?" kata mamanya. "Tuhan, Mak," katanya. "Apakah Roh Kudus Tuhan?" "Tuhan," kata anaknya kan. Nah, jadi berapa Tuhan kita, Nak? 3, Mak, kata. Bukan, salah pantang itu satu, Nak, satu Tuhan kita, satu katanya. Kok satu, Mak? Mama ini lucu lah. Tidak, pantang itu, Nak, tidak. Loh, Mama ini lucu lah, kan Mama bertanya, ya adik jawablah 3. Mama, enggak, pantang itu. Mama enggak sekolah, aku rasa Mama dulu ya, enggak sekolah Mama. Loh, sekarang gantian dari bertanya. Coba gini, Mak, aku yang bertanya sama Mama, ya boleh kan, Mak? Mama, adik uji dulu Mama, ya, dah. "Mak, apakah burung itu hewan?" "Hewan," kata mamanya kan. "Apakah kucing hewan, Mak?" "Hewan." "Apakah sapi hewan, Mak?" "Hewan." Nah, berapa jadi hewannya, Mak? 3. Nah, pinternya Mama, 3. Bener kan? 3 hewan, Mak, bener. Apa bedanya pertanyaan Mama tadi dengan pertanyaanku ini, Mak, katanya. Apalah bedanya pertanyaan Mama tadi dengan pertanyaan adik tadi nih? Jawabannya 3, Tuhan. Kenapa Mama katakan 1? Mama ini tinggal kelas mana rapot Mama? Mana rapot Mama sekarang? Mama tinggal kelas berapa? Ya, digitukan sama anak kita, nggak malu? Nggak malu kita? Digitukan sama anak kita pintar-pintar. Nah, memang benar lah. Jadi kalau misalkan tadi kayak gini ya, aku takut. Anakku bertanya, takut aku dibodohi sama anakku, dibilang tinggal kelas. Samakah Tuhannya Israel dengan Yahudi? Tuhan Yahudi dengan Kristen? Sama. Nama, oke ya. Siapa nama Tuhan Yahudi ya? Yahweh. Siapa nama Tuhan Kristen? Yesus. Beda lah ya. Ayah ini pun bodoh kali. Pasti gitu kan? Dari mana samanya? Ya kan? Nah, itu yang kutakutkan. Janganlah ada pembodohan. Kita mencerdaskan bangsa ini, Bang. Mencerdaskan bangsa. Dari mana samanya? Ya kan gini, Pak. Kan ini Bapak Firman, Roh Kudus. Ya kan itu memang beda-beda kan? Kecuali gini, Pak. Satu Bapak, satu lagi Bapak, satu lagi Bapak. Nah, itu baru 3. Tapi itu kan jelas beda natur, Bapak. Bang, Kudus, Firman. Kalau jawabannya nggak bisa Bang, dibilang kalau 3 itu. Nggak bisa dibilang 3. Ibaratnya saya nih kan Paje. Ada daging, ada roh, ada perkataan saya. Masa saya 3 sih? Kan gitu. Oke Bang, saya tanya. Kecuali badan. Nah, itu baru 3. Oke Bang, saya tanya. Bang Paji, apakah Yesus Tuhan? Apakah Yesus Tuhan? Ya pasti Tuhan. Oke, baik. Apakah Bapak itu Tuhan? Ini pertanyaan lawas ini kayaknya. Loh, kok lawas? Nggak ada, kita uji. Apakah Bapak itu Tuhan? Nah, macet kan? Iya. Apakah Roh Kudus Tuhan? Tuhan, betul. Jadi berapa Tuhannya? Bukan seperti itu, Pak. Jadi itulah dia. Sebenarnya di sini, kecuali gini, Pak ya. Bapak ini namanya Budi, Bapak ini namanya Andu, Bapak ini namanya Andi. Nah, itu baru 3. Kalau seandainya tadi pertanyaan kayak misalkan tadi anaknya ngomong. Tapi kalau gini beda jenis loh, Pak, beda natur loh. Loh, iya. Oke. Gini loh, Bang Paji. Natur enggak bisa dibilang enggak Inilah. hitung 3. Enggak, ini tadi pintarnya anak Kristen ini tadi. Pintarnya anak Kristen tadi ini. Mak katanya. Kalau seandainya adik menjawabnya Tuhan, hantu, hutan. Boleh satu Tuhan. Ya. Kalau tadi adik jawabnya Mak, Tuhan, hantu, hutan. Boleh satu Tuhan. Tetapi kan adik menjawab Tuhan. Ya 3 Tuhan. Kenapa dibilang 1 Mak katanya? Ya, iya kan, tapi naturnya beda, Pak. Naturnya beda.
Kecuali Yesus tambah Yesus ditambah Yesus lagi. Nah itu baru 3. Kalau ini Bapa, Firman, Roh Kudus, dari mana kita bisa bilang itu 3? Nah, Itu kesatuan. Kesatuan. inilah ada sebuah dalil. Ada dalil di 1 Korintus 4:10, kami bodoh karena Kristus. Kami bodoh karena Kristus. Kami itu siapa? Kristen. 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Itulah dia. Kata Paulus ya. Yes. Ya tapi kan ya gimana ya, Paulus kan gini juga Pak. Paulus itu kan mengajarkan tentang kebaikan, jangan berbuat jahat. Kalau orang berbuat jahat sama kamu, jangan balas kejahatan itu. Kalau orang berbuat jahat sama kamu, perbuatlah apa yang baik kepadanya. Itu ajaran Paulus loh. Aduh, hancur kita. Hancur kita, hancur babak belur, babak belur. Saya ngerti Bapak, kok saya ngerti. Wajar Bapak nggak percaya Alkitab ya karena hal-hal yang begini juga. Saya nggak menyalahkan Bapak ya, gimana ya, ini kita semua kan cari kebenaran lah ya. Saya nggak menyalahkan Bapak dalam berpandangan seperti itu. Cuman sebagai saya seorang Kristen, kalau masalah Paulus saya udah lihat-lihat juga Paulus itu. Dan dia nggak ada mengambil keuntungan sama sekali dia menjadi rasul itu, nggak ada. Ingin kaya, ingin banyak istri, nggak ada Paulus itu seperti itu. Cari harta nggak ada. Oh, masuk ke banyak istri. Oke, baik. Kita buktikan. Iya, kecuali Paulus begitu kan. Dia jadi kaya raya. Dia jadi buktikan ya. Mana sukatnya kok nggak ada sukatnya? Keren. Nah, mungkin masuk akal, tapi ini nggak Lopet, ada mana loh. Sukatnya. Paulus malah Lopet, justru apa di boleh dalam perlu? penderitaan, dia di penjara, Oke, baik. disiksa karena Gini, Bang imannya Pazi. kepada Yesus gitu loh. Bang Paze, yang namanya rasul itu mengikuti perkataan Tuhan, benar ya? Iya benar, setuju. Tidak ada kontradiksi ya. Oke, baik. Setuju Pak. Yesus mengatakan di Matius 5 nomor 7 ya. Waspadalah terhadap penyesat. Penyesat, ya. Oke, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Oke, baik. Nah, kita buktikan ya, yang namanya rasul itu meneruskan perkataan Tuhan, bukan membantah perkataan Tuhan. Oke? Baik. Yohanes 17:3. Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Oke, ini perkataan Yesus ya. Perkataan Yesus, dia menyatakan, memperkenalkan satu-satu Tuhan yaitu Allah, dan dia mengakui dirinya utusan Yesus. Sepakat ya? Oke, baik. Di 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus mengatakan, hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Iya. Oke, nah ini Yesus mengatakan utusan, Paulus yang mengatakan Yesus Tuhan. Satu dalil. Oke. Kedua, di Yeskiel 18:20 tentang dosa waris. Ada? Dosa waris. Aku udah tahu itu ya. Tahu ya? Masing-masing orang menanggung dosanya masing-masing. Anak tidak, benar ya? Anak tidak menanggung dosa ayahnya, ayah tidak menanggung dosa anaknya. Oke, masing-masing menanggung dosa sendiri. Nah, dosa waris yang membuktikan siapa? Roma 5 nomor 12. Paulus mengatakan, apa kata Paulus? Sebab dengan matinya satu orang disebut Adam telah Adam berbuat yang kedua. dosa. Ya, makanya dosa telah menjalar kepada seluruh manusia. Seluruh manusia, betul. Ya, itu ya. Genetik ya. Yes. Genetiknya Adam itu ya. Yes, itulah. Jadi akibat perbuatan Adam, maka dosa menjalar kepada seluruh manusia sehingga manusia. terjadi penyalipan, penebusan dosa. Oke? Nah, sedangkan di Kejadian 2 nomor 17, Tuhan berkata, "Hei Hawa, Adam, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati." Nah, itu jelas Oke. sekali. Iya. Jelas ya? Nah, Jelas. di sini Tuhan mengatakan akibat makan buah itu Adam mati. Sedangkan Paulus mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Berbeda nggak? Berbeda nggak semua pernyataan ini?
Apa? Coba ulang, Pak. Sekali lagi ya. Tuhan mengatakan akibat makan buah itu Adam mati. Mati, betul. Oke, Paulus mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Iya, dari keturunan Beda nggak? Adam. Dari Beda nggak keturunan Enggak sih, itu kesinambungan, Pak. Kesinambungan. Di mana berkesinambungan mati sama dosa menjalar? Begini Adakah kan, Tuhan mengatakan dosa menjalar? Begini, Pak. Sebelum Adam itu mati kan dia masih memiliki keturunan. Hah? Masih memiliki Apa? keturunan. Keturunan ini kan melahirkan genetik. Darah dan dagingnya Adam itu sendiri dan Hawa. Itu kan gen. Gen dosa itu diapakan lagi, ditularkan lagi. Pernyataan saya di sini, Tuhan Anda mengatakan konsekuensi akibat dari makan buah itu Adam mati. Ya, Itu kata Tuhan. Iya. Benar? Karena prinsip kematian itu sama dengan kebinasaan atau dosa, Pak. Iya, oke. Nah, kemudian Paulus mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Beda nggak ini sebuah pernyataan ini? Iya, Dua pernyataan ini. dosa itu kan kematian, Pak. Kebinasaan. Bang, saya tanya, berbeda nggak pernyataan ini? Kalau kalimatnya sih berbeda, cuman maknanya sama. Hah? Mati sama Iya. dosa menjalar sama nggak? Iya, kalau bagi prinsip orang kekristenan, Pak, ya, nggak tahu di Islam kayak mana. Dosa itu sama dengan kematian atau maut. Oke, aku nggak mau debat di situ ya. Udah, Iya. 1-2 ya Paulus. Yang ketiga, Yesus mengatakan di Matius 23 nomor 9. Apa kata Yesus? Ya, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ini pernyataan Yesus ya. Iya, Mengecam betul sekali. kepada orang lain, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia di sorga. Oke. Kemudian di 1 Korintus 4 nomor 15. Paulus menyatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Iya, Paulus kan di dunia, Pak. Hah? Hah? Di dunia. Waspadalah, Kalau Bapak kan di surga. berhati-hatilah kalian terhadap nabi palsu yang mengatasnamakan aku, kata Yesus. Waspadalah terhadap seseorang yang mengatasnamakan aku. Nah, di sini 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengatasnamakan Yesus. Kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jedar. Gak ada yang Apa lagi? salah. Gak ada yang salah. Yang salah pemikiran abang kalau begitu. Aduh. Ya nggak tahu lah ya. Saya nggak memaksakan ini Pak ya. Mungkin kita karena beda pandangan Baik, aja. oke, baik. Itu Karena data kan dalil. yang Bapak bilang tadi kan Bapak di surga. Bapak di surga ya memang di surga. Udah, Kalau masalah dalil Paulus terakhir. kan dia Bapak di bumi ini. Bapak Ini di pernah bumi. terus kemudian Bapak dalil untuk lain. percaya. Dalil lain ya, dalil lain. Hukum Taurat. Hukum Taurat. Yesus mengatakan di Matius 5:17, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Satu iota pun tidak akan kuhilangkan dari segala hukum Taurat, kata Yesus. Oke, kata Paulus, Efesus 2:15, dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan segala ketetapan dan ketentuan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4, jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jelas? Pembatahan. Dalil lain selanjutnya, Yesus disunat, Paulus disunat. Ya, di Galatia 5 nomor 2, Paulus menyatakan, siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Setuju. Oke, setuju? Sedangkan Yesus disunat, Paulus disunat. Ya karena mereka kan orang Yahudi. Orang Oke, baik, Taurat. nggak apa-apa. Dalil terakhir, Matius 5:25 nomor 13. Yesus mengatakan, waspadalah terhadap orang-orang Farisi dan Saduki. Orang Farisi. Hei ahli-ahli Taurat, ya kan? Hei, Iya. mereka mengecam, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Hei kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kau adalah orang munafik, kata Yesus. Ya, kaulah yang menghalangi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga.
Kaulah yang menghalangi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan kau sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, kata Yesus terhadap orang Farisi. Iya. Oke, itu kata Yesus. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengatakan disunat 8 hari ke-8. Hari ke-8. Ya, disunat hari ke-8. Aku orang Ibrani asli, aku orang Farisi. Setuju. Setuju? Iya. Paulus orang Farisi, sedangkan Yesus mengecam orang Farisi. Betul. Jadi, dan Yesus mengatakan kepada orang Farisi, kepada Paulus, Paulus katanya, Paulus, kau telah menghalangi manusia untuk masuk ke dalam sorga, Paulus. Kau telah menghalangi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kau penghalang-halangi mereka untuk masuk ke sorga. Kau menghalang-halangi orang Kristen untuk masuk ke sorga, Paulus, kata Yesus. Emang itu kan itu Pak, kerjaan Paulus kan tadinya begitu, menghalang-halangi orang untuk datang kepada Yesus. Ya, Sebelum dia dan kau bertobat sendiri, itu. kata Paulus, kata Yesus, dan kau sendiri, Lus, tidak masuk ke dalam sorga. Sebelumnya, Kenapa Anda imanin? Hah? sebelumnya Paulus itu mau seperti itu Pak, dia penganiaya. Jadi Anda pertobatannya di Damsik, Iya, penganiaya. Nah, Tapi itu tipuan yang sangat nyata dilakukannya, karena di Filipi 1:8, baik dengan cara palsu ataupun benar, kami menyampaikan dengan sukacita. Menipu, baik dengan cara menipu ataupun tidak, Paulus menerima dengan sukacita. Itu kata dia. ya tapi Jadi- kan gini Pak, gimana ya, kita mau nyebut dia penipu sementara pernyataan Yesus sama dia itu sangat jelas sekali gitu, tertulis, yang nulis Petrus lagi, yang nulis rasul-rasul. Gimana Loh, dong kayak gitu? Petrus Muslim loh. Ya nggak tahu lah kalau gitu. Cuma kamu Hah? yang benar Iya, Petrus Islam loh, sholat dia. Mau datanya. Mau data. Bentar Bu ya. Bang, sekarang ku tanya bang, yang pengikut Yesus ini Islam atau Kristen sih bang? Logika sehat, monitor. Ya halo. Yo. Bang, Halo Pak. yang pengikut Yesus ini Islam atau Kristen sih yang pengikut Yesus? Pengikut Yesus itu kan kata Yesus, ikutlah aku, kan gitu kan. Pergilah, beritakanlah Injil, kan kata Yesus, ke seluruh dunia. Bang, yang mengikuti ajaran, oke? Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Islam mengikuti perkataan Yesus menyembah Allah. Kristen tidak. Iya, bukan Kedua, merujuk sabar ke dulu, Bang. nama Allah, Pak. Kedua, Ya, oke, silakan. kedua. Yesus mengajarkan mati pakai kain kapan. Islam mati pakai kain kapan. Kristen pakai jas. Maaf, Tiga. boleh disela nggak? Aku mau menanggapi ya sebelum ke topik lain. Itu tadi tentang Paulus. Paulus memang orang Farisi, ya. Nah, sebenarnya semua orang itu pada dasarnya itu seperti orang Farisi. Musuhi Tuhan dalam hatinya. Enggak, Pak. Farisi itu ahli Taurat. Ada- Ahli Taurat sebenarnya. Farisi itu artinya ahli Taurat. Kristen ya. Tidak, maksud saya bukan jabatannya, bukan pekerjaannya, tapi dalam hatinya sebenarnya itu memusuhi Tuhan. Nah, tapi kalau Tuhan sudah bekerja, mengubah dari dalam, memberi dia hati yang baru, nah itu bahkan orang yang seperti Paulus pun itu bisa berubah. Dia menjadi malu dengan kelakuannya yang dulu. Nah, dari dulu dia memusuhi Tuhan, memusuhi orang Kristen, mau bunuh-bunuhin orang Kristen, menghina, Setuju. menjebak dan sebagainya. Setelah Tuhan menjumpai dia di Kisah Rasul 9, Tuhan memberikan dia hati yang baru. Hati yang baru. Baik. Itu sama seperti di Yesaya. Banyak saksi lagi ya? Baik. Banyak saksi lagi ya? Baik. Ya, Itulah kamu akan kuberikan penipuan. hati yang baru. Dengerin dulu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Aku akan memberi rohku diam di dalam batinmu. Jadi harus ada pekerjaan Allah sendiri yang mengganti hati yang keras, yang membenci terang, Baik. yang membenci kebenaran itu Baik. menjadi hati yang Baik. benar, hati yang baik. Kujawab. Penipuan Paulus saat di Damsik itulah nyata pembohongan yang dia lakukan saat di Damsik. Apa buktinya?
Kita buktikan. Di saat di Damsik, mata dia terbuka dan dia berkata, siapa yang menyatakan? Paulus, Paulus, kenapa kau aniaya aku? Oke? Aniaya secara fisik langsung bertemu. Pertanyaannya, sebelum di Damsik, di mana ada datanya Saulus dan Yesus pernah bertemu? Silakan tunjukkan datanya. Itu yang nggak pernah kamu, itu kan di Kisah Rasul 9 berarti ya. penipu, ketahuan kan? Bohong. Tapi gini Pak. Justru di saat itu Yesus mengubah hati Paulus dari Bukan hati yang mengubah. keras. Ini Kalau pernyataan kamu Paulus. baca, kalau kamu dengerin, kalau kamu baca ayat sebelumnya menyatakan tuh Paulus itu mau pergi mau bunuh orang Kristen. Iya, dapat mandat. Mengapa dia. orang Dia- yang dia dari dapat mandat. tadinya mau Itu karena pergi ini, membunuh Pak. orang Kristen, Dia dapat itu mandat. menjadi Itu gini Pak, itu karena dia Paulus. tahu dan sadar siapa Kristus itu. Oke, Dia baik. adalah Sekarang, Tuhan. oke, saya mau buktikan pernyataan Paulus ini ketika dia mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Itu pernyataan Paulus terhadap Yesus. Kapan Yesus Itu pernyataan menganiaya? Yesus. Jangan kamu balik. Saulus, Apa? Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Itu perkataan dari Yesus kepada Saulus. Baik, itu yang mengatakan siapa? Di situ Yesus mengatakan bahwa kalau kamu Yang mengatakan menganiaya siapa? pengikut aku itu sama dengan menganiaya aku. Oke, Yesus menganiaya Yesusnya Ah, sendiri. ya Oke. betul, setuju. Oke, baik. Sekarang yang mengatakan itu siapa? Paulus atau Yesus? Yang menulis itu siapa? Yang Yang menulis mengatakan siapa? itu Yesus. Yang menulis siapa? Yang mengatakan itu Yesus. Yang menulis Yang kisah menulis- para rasul 9 siapa? Ya penulis Siapa yang Kisah menulis? Rasul. Penulis Hah? Alkitab lah Pak. Siapa yang menulis? Ya, Penulis siapa lah. Kisah Rasul. Ya, siapa yang menulis? Nah, itu ada di pasal yang pertama. Siapa? Siapa lah itu ya? Hah? Siapa yang menulis? Makanya aku Ya, katakan walaupun ketika seperti itu Pak. gini bukan sebentar. berarti itu nggak bisa Gini diselidiki. Bisa itu diselidiki. Saulus, Ini ya, kenapa kau aniaya aku? kalau Nah, pertanyaannya. Alkitab itu udah ada jaminan bahwa semua Iya. penulisnya itu diilhami oleh Roh Kudus, oleh Mana- Roh Allah. Jadi mana tidak mungkin sejarahnya? salah, tidak mungkin menipu. Baik. Oke, kita buktikan. Mana sejarahnya? Kubur Matius, Yohanes, Markus, Lukas, di mana jejaknya semua? Di mana mereka? Loh, itu nggak perlu ada Pak. Hey, Itu nggak berusaha perlu. cuma. Yang penting Mana? orangnya Nggak perlu pergi ada. kemana setelah Ya. mati, ya apa berada Bagi- dalam surga atau neraka, Memang dan itulah apakah adanya. ajaran dia itu benar apa enggak, firman Ya, Tuhan. Baik. Alkitab itu ya memang begitulah adanya, nggak Baik. ditambahin, nggak ya seperti itu, Oke, nggak harus baik. lengkap. Kita baca ya. Lukas 1 nomor 4. Hah? Lukas 1 nomor 4. Apa katanya? Ini Lukas yang menyatakan ya. Hah? Apa kata Lukas? Hah? Theophilus yang mulia. Nah, Oke, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidik segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jeder. haleluya, haleluya. Justru itu bagus Bagus lah itu. mengkonfirmasi bahwa Lukas Jelas menulis ayatnya. tidak sembarangan. Jelas keterangannya gitu, nggak hambar gitu. Nikah Iya. berdasarkan Hah? saksi mata dan pelayan firman. Mm-mm. Lalu setelah itu Lukas sebagai penulis kitab Lukas, dia menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya. Penyelidikan Jadi nggak macam sembarangan, wartawan. nggak Menyelidiki. dia dengar gosip lalu dia Menyelidiki. tulis, tidak. Dia menyelidiki, Menyelidiki. beda dengan beda. Menyelidiki itu dia dengan seksama, segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya. Nah, lalu aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ini tujuannya ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Itu tujuannya. Itu juga berlaku buat setiap pembaca kitab Lukas sampai sekarang. Berarti Tujuannya bukan juga firman Tuhan, supaya tetapi segala penyelidikan. sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Berarti kitab itu penyelidikan, bukan firman Tuhan. Aduh, mati kita. Hancur, bukan firman Tuhan. Betul, di 2 Korintus Itu yang kamu 11:17. nggak paham. Oke, baik, 2 Korintus Ini ya, 11:17 apa kata Paulus? kitab-kitab dalam Alkitab itu tidak semua ditulis oleh orang yang mengalami. Ya, kayak misalnya kitab
yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, itu apakah Musa mengalami kejadian? Baik. Kan nggak mungkin. Kejadian itu kan saat bumi tercipta. Baik. Musa ya belum lahir. Tapi kenapa 2 dia bisa Korintus. tulis? Karena Roh Dua- Kudus, pekerjaan Oke, Roh 2 Kudus. Korintus. Buka 2 Korintus nomor 11, 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Jeder lagi. Dingdang, Itu cara Apa lagi? itu Paulus sedang menyindir, itu yang kamu nggak paham. Siapa nyindir? Siapa dia? Dia lagi menyindir. siapa? Coba itu 2 Korintus berapa? 11 17. Ustaz Sebenarnya Tata, udah Assalamualaikum. bosan yang ini udah sering di Kenapa ditanyain, bosan? tapi Ini pernyataan berulang-ulang nggak ngerti. Lah. Kenapa bosan? Paulus itu memakai gaya sindiran atau ironi. Ngerti? Guys ini. Mak, Untuk Rasul kamu menyindir ketahui ya. ya, Paulus itu orang pintar. Jadi dia kadang-kadang memang gaya bahasanya tuh di atas IQ yang Orang dia orangnya mengatakan dia bodoh kok. Itu kan di Korintus dia mengatakan bodoh. Aku bodoh. Bodoh katakan kok cetek. Ya pintar. kalau orang pintar ngaku, oh ya emang aku bodoh, itu kan nyindir namanya. Ya kan? Kalau gini loh, kalau mama kamu sebagai orang tua ketemu anak yang ngeyel terus, berontak terus, jahat terus, ngatain terus kamu bilang, "Ya deh, papa bodoh. Ya terserah kamu mau ngapain." Kan gitu bahasanya, Gini ngomongnya. ya. Oke. Tadi aku belum melanjutkan nih ya. Aku masih bertanya sampai sekarang nih. Aku bingung. Setelah mempelajari kitab, aku bingung ini. Bingungnya kenapa gini? Ini yang pengikut Yesus, Islam atau Kristen sih? Pertanyaannya. Ya udah jelas Kenapa aku bilang Kristen itu? lah. Tunggu dulu, sabar. Yang namanya mengikutin ajaran dan perintah Yesus, oke? Yesus memerintahkan dan mengajarkan untuk menyembah Allah. Islam menyembah Allah. Kristen menyembah Yesus. Kedua, Yesus melakukan ibadah berdoa dengan cara sujud di Taman Getsemani. Dia meminta kepada Tuhannya dengan cara bersujud. Sujud menyentuh ke tanah. Islam sujud menyentuh ke tanah. Kristen joget-joget. Ketiga, Yesus mengajarkan mati pakai kain kapan. Kristen pakai jas. Islam mati pakai kain kapan. Keempat, Yesus mengajarkan puasa. Islam puasa, Kristen tidak. Ini sekarang yang pengikut Yesus ini Islam atau Kristen sih sebenarnya. Pening juga aku. Pening aku. Ini aku pikir sampai sekarang. Aku sempat catat 3 ya. Kamu bilang 8. Coba yang 5 lagi apa? 8. Mana ada Selain yang sujud 8? Ya berapa biji coba tadi sebut? Berapa Ya, aja? Ini aja dulu. Ini aja dulu. Aku catat sujud menyembah, mati pakai kafan, sama Yesus ajarkan puasa. Ya. Lalu apa lagi? Udah. Yesus tidak 3 doang. banyak lah. Banyak apa lagi? Sunat. Yesus Aku mengajarkan jawab sunat. ya. Sunat. Sujud menyembah itu adalah cara orang Yahudi beribadah, ya. Dan sekarang setelah Yesus itu datang, Yesus mengatakan di Yohanes 4 bahwa Allah Bapa itu menghendaki penyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran di Yohanes 4. Dalam roh itu artinya apa? Orangnya harus punya Roh Kudus. Untuk punya Roh Kudus itu harus percaya Bukan kepada ke Yesus. situ. Sedangkan Islam tidak percaya kepada Yesus, gimana mau dapat Roh Bukan. Kudus? Kan tadi Itu kan aku satu. katakan, Kedua, Yesus kebenaran. Jadi gini, itu cuma menyembah pakai sujud, berdiri bangun atau segala macam, itu adalah bentuk penyembahan fisik. Manusia itu mati bisa kita. lihat. Nah, Mati tapi kita. Allah itu melihat hati. Hati kamu tuh benar apa enggak? Kamu Masuk percaya dia. kebenaran yang dari Tuhan Masuk apa dia enggak? karangan. Gitu Karangan loh. masuk. Nah, kalau Islam tidak percaya kitab suci, gimana bisa disebut? Bukan. Menyembah dalam Yesus tidak kebenaran. Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menyembah dia. Dia memerintahkan Lukas 48 Itu hanya satu ya, kepada aku udah jawab. Allah. Dengerin dulu. Lah, sekarang ini. Lalu kamu bilang mati pakai kafan. Mati pakai kafan itu juga tradisi orang Yahudi. Ya. Aduh. Orang Yahudi. Nah, Aduh. itu tidak berpengaruh pada iman. Aduh. Itu bukan perintah Yesus. Nanti bukan Ya, semua hal yang konteksnya Yesus adalah lakukan pengikut. itu harus orang Kristen lakukan. Contohnya Konteksnya adalah Yesus pengikut. berjalan di atas air. Apa orang Kristen itu harus berjalan di atas air? Coba kamu pikir. Yang mengikuti perintah Yang dan ajaran penting, perintah. ajaran yang sehubungan dengan keselamatan itu Adakah? diikutin. Oke, sekarang aku tanya. Lalu, Kak, adakah aku Yesus belum jawab memerintahkan? lagi. Enggak, gini Kak, capek aku dengarnya kemana-mana. Kak, adakah Yesus memerintahkan untuk menyembah dia? Mana? Mana datanya?
Mana datanya Yesus memerintahkan untuk menyembah Yesus? Yesus Tunjukkan. menerima penyembahan. Mana Gini, datanya Yesus memerintahkan untuk menyembah Yesus? Allah itu ya ingin kerelaan hati manusia. Kalau mau Kok menyembah dia perintah? itu bukan Perintah bukan mana? atas paksaan, bukan atas paksaan. Yang tidak Tetapi mengikuti perintah, yang tidak kalau mengikuti perintah sudah Yesus masuk tahu neraka. Kalau sudah tahu bahwa oh ini Allah yang benar, ya udah memang sudah seharusnya porsi Mana manusia perintahnya? itu Yang menyembah. tidak mengikuti perintah Yesus maka akan masuk neraka. Yang Dan tidak itu mengikuti perintah dilakukan. Yesus maka akan masuk neraka. Mana perintah Yesus menyembah Yesus? Mana? Nggak ada Mana datanya? ayatnya yang tidak. Nggak ada, ya udah masuk neraka. Masuk neraka Kristen, udah selesai. Masuk Yang neraka. masuk neraka itu yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mana Sekarang yang aku tanya, tidak mengikuti Islam perintah percaya Yesus? nggak kepada Yesus Kristus? Percaya nggak hidup yang kekal penebusan apa? dosanya? Hidup Percaya yang kekal dia apa? Hidup Tuhan yang kekal. nggak? Hukum terutama apa? Hukum terutama. Hukum terutama dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Apa hukum terutama di atasnya? Apa? Mengesahkan Tuhan. Tidak ada hukum yang lain selain daripada ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Allah, Esa, tunggal, satu-satunya. Pertanyaannya, siapakah Tuhan Anda yang satu-satunya itu? Namanya hidup kekal. Yohanes 5 Hah? ayat 24. Aku berkata Siapa? kepadamu. Siapa Tuhan Anda yang satu-satunya itu? sesungguhnya, Macet. barang siapa mendengar perkataanku Masuk neraka. dan percaya kepada Kristen Dia masuk yang neraka. mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan Dah. tidak turut Ustaz, dihukum, Ustaz Tata. sebab ia sudah pindah dari dalam Masuk, Ustaz. maut ke dalam hidup. Ini kabur. Ya, kok kabur? Gak kabur aku. Sekarang mana datanya menyembah Yesus? Mana? Tunjukkan lu. Tunjukkan lu. Tunjukkan dulu mana datanya. Aku main data, jangan main congor. Yesus bilang Data. di Matius 4 ayat 10, ya tidak boleh menyembah lain, sembahlah Allah. Tapi Yesus Allah. menerima penyembahan. Allah, bukan Yesus. Yesus Allah, menerima kenapa Yesus? penyembahan. Itu bukti bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Dia sendiri yang Mana? memberi Mana buktinya? hukum, Mana bukti membuat Yesus adalah hukum, Allah? menyatakan Tunjukkan datanya. harus menyembah Mana Allah, buktinya tapi Yesus adalah Allah? sendiri menerima penyembahan. Mana Masa kamu nggak datanya paham-paham Yesus sih? itu adalah Allah? Mana datanya Yesus itu adalah Allah? Ya Mana? udah, aku ngomong seperti Paulus loh. Mana datanya Yesus itu adalah Allah? Kalau Silakan. ngomong seperti Paulus, ya udah aku bodoh, ya udah kamu yang pintar, terserahlah kamu. Enggak ada, sendiri, nanti enggak ada lihat. pintar ini. Nah, itu kamu ngerti Enggak. paham nggak Korintus tuh? Enggak Kayak ada gitu. di sini enggak ada. Enggak ada Jadi urusan kamu bodoh udah pintar, kamu enggak ada. ngeyel, udah kamu Kok atur ngeyel? sendirilah, aku udah nggak mau peduli. Iya kok enggak kok merajuk, Anggap merajuk. dirimu sendiri pintar, nah gitu. Aku mantan dari Golgota. Apa namanya? Dari apa sana? Dari Roma. Patikan nih dari Patikan. Oh, Bapak mantan Kristen. Iyalah. Oh, Katolik PDTP. bukan Kristen. PDTB Katolik. Silalahi, STHDTH. Iya, dari Katolik bukan Kristen Kenapa? lah. Kenapa Bapak bisa ninggalin Yesus yang baik itu? Nah, pertama ya. Bukan ninggalin, dia memang tidak pernah percaya dari mulanya. Nggak ada. Fase. Kenapa? Memang dia nggak dengar punya ya, iman. saya dengar. Dia memang Saya tidak punya iman salah. dari mulanya. Dengarlah. Masa kok Anda pula yang mengatur saya kenapa pindah? Itu Kalau- lucu. Kok bisa Iya, gitu boleh. Anda yang mengatur? Dari mana bukan Anda tahu? Roh Kudus yang memimpin kamu, tapi Tak kata sabar. hati kamu Gini sendiri. loh, gitu kenapa? loh. Kenapa? Loh, kok Anda pula yang lebih tahu? Belum saya jelaskan. Apanya ini? Ya aku tahu karena firman Tuhan bilang begitu. Dari mana? Loh, apa kenapa alasan saya pindah? Kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Kalau sudah percaya itu punya Roh Lu Kudus. sok tahu, dan sok tahu. Roh Kudus diberikan Kenapa? tidak Tahu. pernah meninggalkan orang itu. Oke, aku jawab ya. Hmm. Aku sangat mencintai Yesus. Sangat mengasihinya. Oke? Udah. Ketika aku mencintai dan mengasihinya, aku harus mengikuti perkataannya dan segala ajarannya. Tetapi di Kristen sama sekali tidak mengikuti dan perintahnya. Aku harus mengikuti perkataan. Sama sekali tidak. Makanya aku melihat Islam, Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah satu-satunya. Esa, Tuhannya Islam adalah Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesus puasa, Islam puasa. Yesus mati pakai kain kapan, Islam pakai kain kapan. Yesus sunat, Islam tidak ikut Islam sunat. Yesus tidak makan babi, Islam tidak makan babi. Ini berarti siapa? Ini Pak, kan berarti Pak, sekaku itu ya, kenapa kalian dibikin ribet sama Tuhan ya? Ya enggak, aku mencintai dia kok. Hah? Lucu. Enggak, saya Aku dong. perhatikan kok kayaknya ribet Aku. banget gitu. Aku menghadapi tidak mau. Tuhan itu. Aku ingin diakui sama dia. Jangan aku nggak Padahal- diakui. Pak, Wajar padahal- ketika dia mengakuin. Padahal gini Pak, padahal Tuhan itu maunya kita supaya Jangan diatur kita maunya Tuhan. bersukacita. Jangan diatur maunya Tuhan. Supaya kita jangan Ustaz Tata, pernah masuk Ustaz. Aku ngemil dulu Ustaz. Lanjut. Iya, ngapain sih kita susah-susah Kita beragama itu? gantian ya. Nanti Oh, kali. selamat sore semuanya. Gini Kita loh, kan- saya mau kita kan sampaikan anak- satu aja, kita kan sedikit anak- aja, Dulu, sedikit dulu, aja. santai dulu, Memang santai, kamu santai. mengasihi Yesus, kamu mengasihi. Santai. Ini penginjilan dari tahta tanpa perpuluhan. Jadi kalau saya belajar Kamu bawa Yesus terlebih. Tunggu.
Jadi menurut Bible, Kristen ini perusak ajaran Yesus. Ini saya buktikan dengan data. Ayo, siapa yang mau dialog dengan saya? Oh enggak, Kristen ada berapa di sini? Kalian ngomong bergantian, nanti saya bantah pakai Bible. Ayo, silakan siapa dulu ngomong. Gantian kalian, tak catat ayo. Aku, Ada 3 Ustaz, ada 3. Silakan, tiga-tiganya ngomong gantian, silakan. aku. Ya, silakan. Yesus terlebih dulu mengasihimu lebih daripada apapun, lebih daripada para malaikat. Dia mengasihimu terlebih dulu. Saya percaya kamu mengasihi Yesus. Tapi kamu percaya nggak bahwa Yesus mengasihimu lebih daripada dirinya sendiri? Dia mengasihimu dengan keselamatan kekal. Itu yang harus kamu tahu. Silakan. Ya, yang lain lagi, silakan. Nanti tak bantah semua pakai data, ayo. Tak kumpulin semuanya. Nah, sekarang Nita, Bu Nita, silakan. Apa yang mau kau omongin? Habis ini tak bantah pakai Bible. Sebenarnya mengasihi manusia ya, bahkan seperti modelnya Pak Tahta atau si Blender ini yang gak keruanan. Dalam arti ketika manusia itu masih jahat dalam hatinya, gelap, tidak tahu apa-apa, tetapi sudah mengirimkan anaknya yang tunggal mati untuk menebus dosa. Nah, tapi sekarang segala sesuatu itu ada dalam tangan kalian. Kalian memang benar-benar sungguh-sungguh mau cari Tuhan atau tidak, atau mau terus hidup terus dalam kegelapan, terus dalam dosa. Ya, nanti kan kita semua tanggung jawab atas semua perbuatan kita sendiri kan. Pokoknya firman sudah diberikan dalam bentuk Alkitab. Yesus Kristus sudah datang, Allah yang menjadi manusia. Ya, dia mati menebus dosa, sesuatu yang tidak bisa manusia lakukan. Nah, memberikan jalan masuk nanti ke dalam surga. Ya, setelah kita mati memberikan satu-satunya jalan keselamatan. Ya, kalau menolak terus mau hidup dalam kegelapan, tiap hari kerjanya memutar bolak firman Tuhan, itu bagaimana kebenaran itu bisa datang kepada kalian? Oke, sekarang Peza, silakan. Pak J. Kalau saya simpel aja, kita ini kenapa sih ribet amat? Kita ini kan anak-anak Allah loh. Bayangkan Anda sama anak Anda kayak mana? Apa iya anak Anda nyembah Anda kayak gitu? Apa iya anak Anda wajib menyembah Anda? Kita itu anak Allah posisinya berdasarkan Alkitab, bukan Al-Quran ya. Jadi apa? Tuhan maunya kita itu yang namanya Yohanes 1 ayat 12 kita, yang menerima Tuhan yang maunya Yesus kita sebagai menerima. anak. Iya benar Bu. Bentar Bu Nita, benar Bu Nita. Tuhan maunya kita bersuka cita, merasakan kasihnya. Dia datang sendiri loh, merelakan dirinya. Dia turun sendiri untuk membagikan kasihnya kepada kita semua. Kita untuk tidak susah-susah gitu loh. Tuhan maunya kita itu tidak susah. Tuhan maunya kita itu senang, bergembira, bersuka cita di dalam hidup ini tanpa penderitaan. Itu Tuhan maunya. Tuhan enggak mengharapkan penyembahan kita karena kita ini anak-anaknya. Kenapa dibikin ribet sih? Gampang banget. Tuhan itu kasih, dia itu sangat baik banget. Kenapa kita takut sama dia? Dia itu Bapa kita. Terus apanya? Kenapa kita harus membuat ribet? Gak ada sebenarnya itu. Intinya Tuhan itu baik. Udah, itu aja. Oke, sudah ya. Jadi kita gantian aja. Karena ini penginjilan gratis dari Tahta. Oke. Jadi kata-kata kasih itu harus sesuai dengan pengakuannya. Misalnya saya mengasihi Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad mengaku siapa dirinya? Oh, sebagai utusan dan Nabi. Al-Ahzab 40. Tugasnya penyampai firman, An-Najm ayat 3. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Atau Kebun 13 sama Mu'minun 116. Maka saya mengikuti itu. Itu kasih namanya. Ya. Kalau Yesus, oke, bagaimana cara mengasihi Yesus? Oh, Yesus ngaku utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Pemimpin untuk Sriwil, Matius 2 ayat 6. Bahkan dia melarang di luar Sriwil untuk berdakwah, Matius 10 ayat 5. Bahkan yang didoakan hanya Sriwil, bukan yang lain, Yohanes 17:9. Juru selamat untuk Sriwil, KPR 13:23. Dan dia sebagai hambanya Tuhan, hambanya Allah, Kisah Para Rasul 3:13. Juga Matius 12 ayat 18. Dan dia seorang nabi, Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21 ayat 10. Tugasnya penyampai firman, Yohanes 12:50, Yohanes 17:7, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Jadi caranya mengasihi Yesus, pengakuan dia sebagai apa? Utusan, hamba, nabi, penyampai firman. Lalu
Yang harus dikasih siapa? Yang kedua, ya, selain Yesus, ya Allahnya, Tuhannya. Caranya mengasihi Tuhan itu bagaimana? Mengikuti perintahnya. Mana datanya? Ulangan 11 ayat 1. Haruslah kau mengasihi. Iya, itu seluruh isi Injil itu bukti, Pak. Tenang. Kan tadi gantian kan? Nah, tenang, kalian bertiga ngomong apapun, tapi jangan pakai data. Karena yang menguasai data itu Muslim, bukan Kristen. Ya, jadi caranya mengasihi Tuhan itu apa? Haruslah engkau mengasihi Tuhanmu. Caranya melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Nah, untuk mengetahui kewajiban kita kepada Tuhan melalui siapa? Utusan. Yesus mengajarkan menyembah Tuhan. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4:22. Sus, Tuhan yang kamu kenal siapa? Allah Bapa, Matius 11:25. Di mana ada Bapa itu, Sus? Di langit, Matius 18:19. Bisa dilihat, Sus. Gak bisa, Tata, Yohanes 5:37. Yang penting kamu sembah Dia. Terus kalau ingin selamat hidup kekal bagaimana? Imanilah satu-satunya Tuhan yang benar, Allah itu. Dan aku ini utusan, itu hidup kekal. Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17:3. Dan sudah kuobok-obok Bible itu. Mulai dari A sampai B sampai titik-titiknya itu. Tidak ada keselamatan hidup kekal mentuhankan Yesus itu gak ada. Satu pun gak ada itu. Kalau kalian pakai, oh ini, barang sama mendengarkan ucapanku dan menerima aku, percaya kepadaku, dia memperoleh hidup. Iya, saya percaya. Kalau Kristen, kalau saya teliti pakai Bible, Kristen ini 100% perusak ajaran Yesus. 100%. Ya, gitu. Silakan gantian lagi, ayo. Nanti saya bantah pakai data, ayo. Nah, makanya itu semua Injil itu adalah bukti. Buat apa kasih tapi tidak ada bukti. Jadi kedatangan Yesus itu sebuah bukti, sebuah tanda yang rahmat yang besar bagi semesta alam. Dia diberi kitab yang di dalamnya ada cahaya. Dia adalah jalan yang lurus, jalan keselamatan. Gak ada, Pak, jalan yang lurus ke neraka. Gak ada orang yang gak kafir itu masuk neraka, Pak. Ya, jadi kita harus menerima kasih itu dengan apa? Dengan percaya. Kan begitu, Dia yang kasihnya itu yang datang dari surga, yang kasihnya itu tidak pandang bulu, yang kasihnya itu agape. Itu, Pak, persoalannya tuh itu. Apa yang Dia lakukan dalam kasihnya, bukti kasihnya itu apa? Dia menyelamatkan. Keselamatan itu nomor 1 bagi dunia ini. Dan Dia yang bertanggung jawab, Dia yang action, Dia yang datang, Dia yang tunjukkan. Masalahnya cuma 1, percaya atau tidak. Karena kalau nggak percaya ya kamu nggak diselamatkan. Artinya kamu tidak mengasihi Dia. Kalau kamu tidak percaya, kan begitu. Mana ada sih kita dikasih jalan yang lurus, pembawa terang, tapi ujungnya Maryam 71. Dia tidak setega itu, Pak. Begitu, itu yang harus kita sadari. Kita tuh lebih berharga daripada serafim, para malaikat yang keren-keren itu diciptakan untuk menolong kita. Gantian. Itu loh, Pak. Seberharga apa kita di mata Allah itu kita harus tahu. Offside, udah gantian. Silakan, terima kasih curhatannya. Silakan, Bu Nita. Akun gini, aku bacain Efesus 2. Ya, ini keadaan semua manusia ya yang tidak percaya Kristus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh. Roh ini maksudnya roh setan ya, yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi orang-orang yang hidup dalam gelap itu ya seperti itu, ikut roh yang bekerja di antara orang durhaka, ikut hawa nafsu daging, turut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, kena murka Allah, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Itu sama artinya dengan Natali tadi. Sama jawabannya, bedakan lah. Ya, memang itu intinya kedatangan Tuhan ke dalam dunia itu seperti itu. Dia menghidupkan rohani manusia yang mati. Oke, sama penjelasan Budi tadi sama dengan Natali. Sama, udah tak paham kita. Oke, silakan Bang Paje. Lanjut. Gini, kalau ke Kristen itu simple, nggak bikin pusing. Tuhan Yesus bilang begini nih,
siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Cuman itu doang kok. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu. Masa iya gini nih, kita punya anak nih. Masa iya anak kita suruh nyembah kita? Masa gitu sih Tuhan itu? Enggak lah, Tuhan itu luar biasa. Pak J, Itu simple, aja. padat, tepat. Tapi bersera. Oke, lanjut Ustaz. Oke lah. Apa sih sebenarnya? Keselamatan itu hanya ada di dalam darah Yesus. Itu yang harus kita raih. Dan baptisan itu, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Alright, oke. Everybody go. Lanjut Ustaz, lanjut. Gitu loh. Simple, ngapain? Blender kena roh apa, Tuhan itu Blender? baik. Jadi pertama, tenang, kan gantian kita. Kalian ngomong apapun tak bebasin. Jangan Oke pakai lah. data. Nanti Lanjut. saya aja yang pakai data. Lanjut. Pertama kata Bu Natali, ya, bahwasannya Yesus itu bukti keselamatan. Iya, bukti keselamatan. Cuma kesalahannya Sriwil tidak mau dia. Di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, dia mengutus seorang. Nah, seorang ini disebut nabi. Makanya dalam Ulangan 18:18 akan kubangkitkan nabi sepertimu Musa. Nah, di zamannya Yesus, mereka ini minta keselamatan, baik dijajah dari Romawi. Akhirnya mereka ingat bahwa setiap mereka ada bermasalah, Tuhan selalu mengutus juru selamat. Sebagaimana dulu mengutus Musa. Ternyata Tuhan mengutus seorang lagi, Yesus. Nah, Yesus ngomong, aku ini juru selamat untuk kalian, seperti Musa. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 13:23. Juru selamat akan kubangkitkan juru selamat untuk Musriwil, yaitu Yesus. Karena dulu Musa juru selamat. Ya, akhirnya tapi mereka menolak. Nah, yang parah Kristen. Yesus ngaku nabi, Markus 6 ayat 4 ditolak oleh Sriwil. Yesus ngaku utusan untuk mereka, Matius 15:24 ditolak. Tiba-tiba oleh orang pagan Romawi diangkat jadi Tuhan. Ini lebih parah. Padahal Yesus diutus supaya manusia kenal Tuhan, yaitu Allah. Malah Yesus yang dituhankan. Jadi Kristen ini sangat durhaka kepada Yesus. Kata Yesus, manusia, saya diutus supaya kalian kenal Tuhan Allah. Kok malah saya yang dituhankan? Seakan-akan saya diutus menjadi banyak pagan. Gara-gara Kristen inilah pagan semakin banyak. Karena pagan itu Tuhan lebih dari satu. Sedangkan saya memperkenalkan seperti Musa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Makanya kata Yesus, hukum yang terutama, dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah Tuhan yang benar. Tepat sekali guru. Dialah Esa satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali dia. Tiba-tiba oleh Kristen dijadikan pagan ajaran Yesus. Ya. Yang kedua, kata Bu Natalia lagi, bahwasanya Yesus ini adalah jalan yang lurus. Iya. Jalan yang lurus itu apa? Kata Isa kalau dalam Al-Quran, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia. Itulah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu mentuhankan Allah. Sama dengan Markus 12:29. Jalan yang lurus itu, dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Penyampaian Al-Quran dengan Bible sama. Jalan yang lurus itu, yaitu mentuhankan Allah. Terus Ibu Nita tadi menyebut roh setan katanya. Setan ini pingin manusia menyekutukan Allah. Sedangkan Musa, Yesus, Nabi Muhammad pinginnya manusia tauhid. Nah, kalian ini roh jahat. Maunya setan kalian turutin. Tuhan itu lebih dari satu, turun ke dunia. Sejak kapan Tuhan itu turun ke dunia? Wong di dalam Yesaya 19:20, Tuhan kalau menyelamatkan mengutus seorang. Coba nanya ke Yesus, emangnya kamu tuh Tuhan yang turun? Tidak, Tuhanku tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Dia tetap di langit. Makanya dalam Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Pergi kemana dia? Ke Bapaknya. Di mana Bapaknya? Di langit kata dia. Ya, tidak pernah Tuhan turun itu. Di dalam 2 Tawarikh 6:18, Tuhan tidak mau turun ke dunia.
Nah, terus yang keempat, kedatangan Tuhan. Nah, ini tidak benar ya. Jadi tidak benar. Kalau Tuhan ini datang ke dunia, bukan lagi samawi. Kenapa ajaran Yesus, ajaran Musa, ajaran Nabi Muhammad kok dikatakan sama langit? Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. Kalau Tuhan turun ke dunia, pagan sudah. Seperti dewa-dewa itu, turun menjelma jadi manusia. Itu pagan, bukan samawi. Bukan Abraham, bukan Isa, Yakub, Musa, Nabi Muhammad, Yesus, bukan itu. Karena Tuhannya mereka ini tauhid, tidak mau turun ke dunia. Terus yang terakhir, simple katanya, yang penting dibaptis. Bukan itu ajaran inti Yesus. Ajaran inti Yesus itu tauhid, hukum yang terutama. Kalau baptis itu pertobatan. Ya, makanya kata Paulus, kamu dibaptis siapa? Oh, dibaptis Yohanes. Oh, kalau dibaptis Yohanes tandanya bertobat. Ya, bukan untuk apa baptis itu, bertobat. Nah, Yesus mengajarkan bertobat. Ya, Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya tobat? Istighfar. Di dalam Lukas 11 itu, apa? Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Gitu, dah ada. Percuma kalian dibaptis menyembah anaknya orang, menyembah manusia. Percuma, tetap kekal di neraka itu. Gitu, silakan. Saya ya. Natali dulu. Jadi kamu harus tahu siapa dia, intinya itu. Jangan dibatasi terlalu cepat dong. Orang panjang lebar ketakutan begitu dikasih waktu. Ya, dia yang setara dengan Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bukan hanya menjadi sama dengan manusia, tetapi dia mengambil rupa hamba. Bukan hanya mengambil rupa hamba, dia juga taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itulah Allah sangat meninggikan dia, memberikan nama di atas segala nama, supaya di dalam namanya bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Itu dia setara dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya bukan dikosongkan. Dia merendahkan dirinya bukan direndahkan. Menjadi bukan dijadikan, sama dengan manusia. Itu bukti, itu reality. Itu tertulis di dalam kitab. Kalau kamu tidak menegakkan Injil, kamu tidak dianggap beragama sama sekali. Hai ahli kitab, Al-Maidah 68. Ada apa di situ? Ada keselamatan yang datang dari surga. Itu tertulis ya. Kamu tidak boleh sangkal itu. Ya, Yesus datang sebagai perantara. Dia bukan datang dari bumi. Aku datang dan keluar dari Bapa. Aku bukan dari dunia ini. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Aku datang dan keluar dari Bapa. Aku kembali kepada Bapa. 1 Timotius 6 ayat 16. Dia yang tidak, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Raja di atas segala raja. Yang bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Ya, bukan hanya itu. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Esa pula dia yang menjadi. Jangan percaya sama Allah yang gak bisa jadi apa-apa. Dia yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus. Dia Allah yang Esa. Kenapa bayinya disembah? Kenapa dia bayinya disembah? Ibrani 1 ayat 6. Pada waktu Bapa membawa anaknya yang tunggal ke dalam dunia, Ia memerintahkan seluruh malaikat untuk menyembah Dia. Ditanggapi data Dia yang nggak minta disampaikan Ustaz disembah-sembah. Arba, gitu loh itu. Gitu diskusi Kenapa kamu enak. ketakutan, Blender? Bukan ditanggapi, jangan curhat Kenapa itu, sih kamu ditanggapin. ketakutan? Bukan ketakutan. Aneh gitu loh. Ditanggapin Kamu apa yang untuk apa? Loh, begini Gitu loh. Maksud saya gini, biar Kamu enak suruh kami diskusinya. menjawab begitu panjang. Mana Saya juga jawabannya? harus menjawab dengan begitu panjang. Kenapa kamu Itu ketakutan? curhat namanya. Oh, curhat itu udah jelas ada ayatnya. Kamu bukan Kristen gitu loh. Ini, tunggu. Saya panjang tadi karena saya omongan kalian saya tulis semua. Lalu saya tanggapin pakai data semuanya. Kalian memang saya sengaja. Ada usah Boleh jawab. Kenapa dibatasi jawabannya? Ya, silakan. Iya udah ini banyak ini. Oh, silakan. Nanti kalau saya panjang, lucu sekali gitu loh. Tunggu. Biar ada salah paham, Mbak. Kenapa saya panjang? Karena omongan kamu panjang. Saya catat semua ini. Nanti setelah itu Bu Nita, berapa lagi yang harus saya catat? Jadi kalau saya panjang, wajar. Bukan dong. Ada 3 orang. Loh.
Yang saya Disuruh tanya. jawab, tapi nggak boleh ngomong gitu loh. Iya, silakan. Nggak ada jawab. Apapun yang jawabannya. kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan dia akan datang kembali membela kita. Siapa yang bela kamu pada akhir zaman? Jangan sembarangan loh Pak dalam mengajar. Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka ini. Berapa ratus orang di bawah Pak. Itu tanggung jawab Bapak loh. Kalau kamu tidak menegakkan kebenaran, kamu bukan orang yang beragama. Siapa yang membela kamu? Siapa yang datang nanti? Yang menjadi hakim yang adil. Boleh nggak kita jadi hakim? Satu orang aja nggak boleh menghakimi. Tetapi dia menghakimi dunia dan membela kita. Dia menjadi sama dengan manusia. Bukan berarti dia itu tidak berkuasa. Rohnya itu yang dikosongkan. Waktu dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Rohnya kemana? Turun dalam kerajaan maut, berkuasa membebaskan yang terpenjara. Itu begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Kenapa kamu kaburkan? Kalau kamu punya solusi lain yang membawa kamu ke surga, itu masih mending. Ini nggak Masih ada. ada 2 orang lagi yang mau Yang panjang ada kali ya. kepastian neraka. Maryam 71. Nggak ngeri kalian, nggak kasihan lihat anak kalian. Kalian lagi mengajar anak kalian untuk masuk neraka. Dan kamu tahu di Maryam 83 apa? Apa tertulis? Allah mengutus setan-setan kepada orang kafir supaya kamu melakukan kemaksiatan dengan sungguh-sungguh. Itu satanik, Bang. Prit, offside. Ya, di dalam Kristen Lanjut. Roh Kudus yang dicurahkan supaya orang Ini berbalik dari masih ada jalannya 2 yang orang jahat. lagi Natali, masih Bukan ada 2 untuk orang melakukan lagi. kemaksiatan. Itu Panjang reality. kali. Itu tertulis. Kenapa kamu ketakutan, Bang Blender? Ustadz Tata Kalau menanggapi kamu 3 takut orang. jangan undang saya, Bang Blender. Bukan, ganti-gantian 2 lagi masih ada yang mau Ayo loh. berkata-kata. Mana Gantian, ada ha? Tuhan mengutus setan? Coba Hey, supaya Prit. kamu melakukan kemaksiatan Giliran itu kita. satanik, Bang. Panjang kali kalau kalian 3-3-nya udah 1 jam. Silakan. Silakan Ita. Ya ini Tuhan itu berkata ya di Yesaya 40 ayat 8, aku ini Tuhan dan itulah namaku. Tuhan ini dalam bahasa aslinya Yahweh ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan huruf besar semua, tapi bahasa aslinya adalah nama pribadi Tuhan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau pujianku kepada patung. Yesaya 48 ayat 11. Aku akan melakukannya demi aku sendiri. Kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada yang lain. Jadi sudah jelas, yang bukan Allah itu pasti tidak boleh disembah dalam Kristen. Dan kenyataannya itu Yesus mengatakan kalau memuliakan Dia memuliakan Allah Bapa juga. Jadi untuk orang umat lain pahami dalam Kristen, kalau kami itu menyembah Yesus itu sama sekaligus kayak dapat 3 in 1. Menyembah Yesus sama, menyembah Allah Bapa dan Roh Kudus juga, karena ketiganya adalah pribadi yang esa. Kalau kita berdoa juga berdoa kepada, misalnya kita sebut Allah Bapa di surga, itu sama sekaligus juga berdoa kepada Yesus dan Roh Kudus. Lalu kalau kita berdoa kepada Roh Kudus juga boleh. Berdoa atau menyembah Roh Kudus itu sama, menyembah Allah Bapa dan menyembah Yesus Kristus juga. Nah, tapi kamu tidak bisa datang kepada yang bilangnya Allah tanpa melalui Yesus Kristus. Karena dia adalah pendamai untuk dosa manusia. Dia adalah manusia ini kan sangat berdosa, berlumuran dosa, gelap. Ya, hidup dalam kegelapan seperti di Efesus tadi. Nah, Yesus itu dari tempat tinggi datang, dia menjembatani antara manusia yang dia kasihi dengan Bapa yang Maha Kudus, sehingga ada perdamaian di antara keduanya. Itu Alright. yang kalian harus pahami. Jadi kita manusia itu nggak bisa cuman bertobat dari satu dosa tertentu, tapi hatinya belum diperbaharui, gitu loh. Nggak bakalan bisa, karena dosa itu bukan cuma 1 atau 2 ukurannya. Ribuan, jutaan, triliunan rupiah jumlahnya dalam diri kamu. Oke, poinnya udah dapat. Sekarang Paze, apakah pendapat Anda sama dengan Natali dengan Ita? Oke ya, sama ya. Oke, lanjut Ustaz. Lanjut, silakan. Troy, jangan naik kau Troy. Tapi teman-teman Kristen dari semua Troy. Gimana? Ini Roh Harusnya Kudus kalau- dibilang Troy ini kalau- malah. Jawab Kalau Pak ber- Aceh. Ngomong aja. Kalau berdiskusi itu sebenarnya 2 aja. Jangan naik lah Troy, jangan naik Troy. banyak-banyak. Dari semua Kristen 2 orang nanti, aja Troy. maksudnya gitu loh. Kalau kayak gini kan jadi nggak ada yang masuk gitu nanti jadinya. Soalnya kan bawa kepercayaannya masing-masing. Oh. Masalah ketuhanan Esa, Kristen punya
pandangan Esa terhadap Tuhan yang berbeda dengan Islam. Sebenarnya begitu aja. Kalau Iya, kalau masalah iya, keselamatan, Pak Pastor. Iya. Pak Pastor. Iya. kalau di dalam Kristen, Abah Aidil yang di bukan- bawah yang sedang di Arafah. Waduh, semoga menjadi umratul Iya. makbulah Abah Aidil. Doakan kami Pak Aidil dari Singapura. Mantap. Jumat berkah Abah. Lanjut. jadi kalau di Kristen sebenarnya bukan Tuhan itu tuh nggak seperti itu, tapi bagaimana Tuhan itu seperti itu. Bukan langsung dipaksakan tunggal itu seperti pemahamannya saudara Muslim. Kalau di kekristenan, Esa itu kebagaimanaan Tuhan itu. Yaitu Trinitas itu. Karena Alkitab sendiri yang mengajarkan itu. Jadi kita nggak akan bisa membantah itu. Masalah keselamatan tadi, ya Alkitab kan bilang tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain di dalam Dia. Dia itu siapa? Yesus. Hanya Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membawa kita ke surga. Udahlah sampai di sini aja lah dulu ya. Oke. Lanjut aja ya. Ya udah ada. Ini yang banyak ini Bu Natali ini banyak. Ada 7 ini yang saya tangkap. Orang 1 7. Katanya Yesus ini adalah setara dengan Allah. Oh tidak sama sekali. Bapa lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13:16. Itu betul. Tunggu dulu. Betul itu. Gimana sih? Kalian ini gimana? Saya sabar menunggu kalian ngomong. Kalau giliran saya seharusnya kalian Itu kan ketika Yesus dalam dunia, Pak. Selama dia dalam Sabar, dunia aduh itu berlaku Mak. Filipi Inilah, 2. tadi udah dikasih giliran, udah diam. Astaga. Janganlah dipotong. Santai, bos, santai. santai aja ya. Jadi pertama tidak setaranya karena Bapa lebih tinggi. Yang kedua, Bapa itu kuasa. Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Yohanes 5 ayat 30. Bahkan Yesus minta mujizat sampai nangis dia. Coba baca. Yohanes 11:44. Nangis dia supaya dia diberi mujizat. Akhirnya diberi menghidupkan Lazarus. Karena mujizat itu memang pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22. Ya, jadi tidak setara memang, jauh. Terus, jangan mengutip Al-Quran. Saya ini kalau Al-Quran, per titik saya tahu maknanya. Ya, tadi kalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil, baca tafsirannya di situ. Di antaranya beriman kepada Nabi Muhammad isinya. Maksudnya di situ. Wahai ahli kitab, ya, kalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil, maksudnya apa? Di keduanya ini terdapat sifatnya Nabi Muhammad gitu loh. Jadi percuma kalau bicara Al-Quran dengan saya. Karena jangankan Al-Quran, kitabnya kamu loh saya telang mentah-mentah itu. Tidak usah dimasak itu. Terus katanya Yesus ini bukan dari dunia. Ayat kayak gitu basi. Pertama, di dalam Yohanes 17:14, mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Bukan hanya Yesus bukan dari dunia, tapi kan Yesus berasal dari Allah. Sama mereka juga berasal dari Allah. Baca 1 Yohanes 4 ayat 4, 1 Yohanes 4:13. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Kamu di dalam Allah anak-anakku. Terus aku dan Bapa satu, sama mereka satu. Yohanes 17:21, Yohanes 14:20. Jadi ayat kayak gitu tidak ada apa-apanya. Oke, terus yang keempat ya. Allah yang gak bisa jadi apa? Loh, emangnya Tuhan jadi apa? Yang jelas Tuhan tidak mau jadi manusia. Kenapa kok Tuhan tidak mau jadi manusia? Karena kalau dia jadi manusia, sifat ketuhanannya hilang. Tuhan itu kekal. 1 Timotius 1:16. Kalau dia jadi manusia, tidak kekal, mati dia. Gitu loh. Yang kedua, Tuhan ini kan kuasa. Kalau dia jadi manusia, hilang kuasanya. Menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kata Yesus, Tuhan tidak pernah jadi manusia. Dia di langit. Matius 19:23. 9:23. Matius 18:19. Tidak pernah jadi apa-apa. Dia tetap di langit. Kalau ada dua orang berdoa, maka doa ini akan dikabulkan oleh Bapakku di langit. Tidak mau turun. Ya, jangan kamu menyebut Bapak di bumi ini. Hanya ada satu Bapakmu, dia yang di langit. Jadi tidak pernah jadi apa-apa dia. Terus yang nomor 5.
Tata, siapa yang membela kamu nanti, Tata? Untuk apa dibela? Jalan keselamatan ini sudah diberikan. Tidak usah dibela nanti. Di dalam Al-Quran, Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Kalau kita mentuhankan Allah, selamat sudah. Jadi tidak usah kita minta perbelaan. Mau dibela siapa? Gak ada. Sama seperti Yesus. Yesus tidak bisa membela siapa-siapa. Yesus hanya menyampaikan firman. Saya ini diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan keselamatan. Karena tugas saya utusan penyampai firman, Yohanes 3:34. Kalau kamu ingin selamat, dengerin ucapanku. Kalau kamu tidak dengerin ucapanku, kamu tidak akan masuk surga. Ya, apa intinya masuk surga? Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Mentuhankan Allah. Setelah disampaikan, udah tugas Yesus selesai. Kita ingin selamat, ikutin apa ajarannya. Kalau Islam, ya tauhid ajarannya. Yesus ya tauhid. Itulah ajaranku, bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Sama seperti Nabi Muhammad. Apa yang aku sampaikan bukan dari diriku, tapi wahyu. Tugasnya mereka cuma menyampaikan keselamatan. Oh, kalau kamu ingin selamat, tuhankanlah Allah. Aku utusannya. Udah selesai. Ya. Terus nanti kamu dihakimi, Tata. Loh, kalau saya, siapa yang mau menghakimi saya? Yesus mau menghakimi saya. Ya debat dong. Tata, kamu saya hakimi. Silakan. Kamu mengemeni aku sebagai apa, Tata? Utusan, Matius 15:24, Nabi Markus 6:4, penyampai firman Yohanes 17:8. Terus Tuhan yang benar siapa, Tata? Allah. Matius 11:25. Tata, boleh nanya Pak Tata? Jelas, tenang. Nanya itu gampang nanya. Saya paling suka ditanya. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Tenang. Ya, Terus kalau Yesus akan datang kedua kali sebagai hakim. Udah. Oke, kalau Yesus datang kedua kali untuk mengusir Kristen. Kalau saya, misalnya Yesus datang, Tata, kamu saya hakimi. Oke, silakan dihakimi. Ya. Saya ini siapa? Kamu utusan. Matius 15:24. Kamu nabi. Markus 6:4. Penyampai firman. Yohanes 17:8. Tuhan yang benar Allah Bapa. Matius 11:25. Yang tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Oh Tata, kamu berhasil. Kamu seperti saya. Tauhid. Kristen ini loh yang kasihan saya. Ketika dihakimi. Tenoten. Ya Yesus, saya ini siapa? Kamulah Tuhanku. Ditampar kalian. Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Di mana? Jadi kalau masalah dihakimi Yesus, saya malah pilih sekarang. Tapi kan kita sudah dibaptis, sudah percaya, sudah dibaptis. Kan cuma itu syaratnya. Yang melanggar ajaran Yesus ini. Tunggu dulu, tenang, kalian udah paham. Syaratnya kan cuma dibaptis, percaya sama Dia, jangan kaku kepada Tuhan. Ngapain sih kaku-kaku sama Tuhan? Udah gini, coba kamu carikan data satu saja bahwa keselamatan itu mentuhankan Yesus. Coba, ada nggak satu saja? Apa? Ada nggak? Kalau kamu ingin kekal di surga, tuhankanlah aku, ada? Hah? Tuhankan aku? Nggak perlu seperti itu lah. Ya elah. Jangan kaku-kaku amat loh sama aku. Kata Yesus yang giliran siapa jawab? Mentuhankan Allah. Ya. Oke, sekarang ini Paulus ini, siapa ini? Paulus ini loh. Yang open cam, ayo lawan saya, ayo. Ya, coba di Yesus datang kedua kali beserta malaikat-malaikat disebut Tuhan dan akan kiamat kalau dia turun. Kalau pertanyaan saya di KS 89 ayat 22 dikatakan Tuhanmu datang dengan malaikat yang berbaris. Udah, itu udah basi. Itu siksaan Allah, bukan Allah yang turun. Ini kamu mau menanya berapa kali ke saya? Udah puluhan kali kamu nanya itu ke saya. Itu bukan Allah yang turun. Kan ya, hari pembalasan. Itu siksanya. Ya. Itu kan hari pembalasan, ya. Iya. Hari penggulungan, ya. Jadi kalau seandainya Yesus datang untuk menyelamatkan, Tuhan mana lagi menurut Islam itu yang akan menyelamatkan? Siapa yang akan dihukum? Menurut keselamatan itu bagaimana menurut Yesus, coba? Keselamatan. Iya, orang yang langsung aja coba. Menurut Yesus keselamatan itu yang mengimani Dia sebagai apa? Ya sebagai Tuhan. Ya silakan pakai data. Dan memang banyak datanya Yesus Tuhan. Mana?
Satu saja. Saya punya puluhan data bahwa keselamatan mentuhankan Allah. Ketika Yesus katakan, akulah Tuhan atas hari Sabat, dia Tuhan. Terus, Karena di Keluaran 8 ayat 20 juga dikatakan. Oke, saya turutin. Tuhan itu menerima ajaran dari siapa? Yesus kan Tuhan, menerima ajaran dari siapa dia? Iya, Bapak di surga. Berarti yang mana yang Tuhan? Yang mana yang kamu tuhankan? Bapak atau Yesus? Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Allah mengaruniakan nama di atas segala Pertanyaannya, nama. ada dua Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Bapak dan Yesus gitu. Iya, memang Tuhan. Enggak seribet Oke, itu. ada dua. Enggak seribet Oke. itu. Sekarang Natali, coba. Mbak Natali, Bu Natali, benar Tuhan itu ada dua? Bapak dan Yesus? Tuhan itu umatnya jatuh, tidak dibiarkan sampai tergeletak. Tunggu Tangannya dulu menopang, pertanyaannya. bukan Benar Tuhan diceburin ke neraka. Enggak seribet itu Tuhan kita itu. yang Itu ditanya loh. Tuhan itu Iya sama loh, nggak? enggak banyak Sepakat nggak syarat. jawabannya? Syaratnya Natali. simpel, percaya. Enggak, tunggu dulu, Pak Haji, Udah. sabar, Pak Haji, Kenapa sabar dulu. di-mute? Kok giliran Natali Enggak, di-mute? Natali, sabarlah. Aneh. Sama enggak pernyataan Anak Robin ini kita sama enggak? diceburin ke neraka yang Hei. benar aja bang. Pula ini. Hah? Iya betul. Dogi kencingin kepala saya aja nggak saya buang ke api bang. Gitu loh. Karena Tunggu begitu dulu. besar kasih Allah akan dunia ini kepada 300. Jangan lari. Natali, jangan lari. Kata Bang John, Tuhan itu ada dua, Bapak dan Yesus. Menurut kamu gimana? Enggak masalah, Ada Tuhan berapa enggak Tuhan? mempermasalahkan Aneh itu. di mute. Tuhan enggak mempermasalahkan itu. Oh benci ya. sama orang yang menyelamatkan saya Karena bingung. Yesus bilang gini ya, Bapak Yang ada di masukin dalam kamu ke aku. neraka itu kamu percaya. Yang mengirimkan Satu-satu. bayangin coba. Diutus setan supaya lakukan. Berarti Natali sepakat ya. Pernyataan Robin ya. Udah itu aja. Tuannya dua. Udah clear. Silakan. Pak J sepakat nggak? Budak nih kupingku. Pak J sepakat nggak? Pak J sepakat? Kalau naturnya sama, Ah. jadi dibilang dua, ini kan naturnya Coba beda. pakai data, coba pakai data. Coba pakai data. Kalau Bapak, firman itu kan natur beda. di mana datanya Masa Tuhan itu bisa ada dibilang dua? dua? Kecuali firman itu ada dua, baru bisa Gini dibilang caranya dua. dialog itu. 1 Korintus Menurut 8 ayat Yesus. 6 Ketakutan lah, mama. Woi, satu-satu. Woi, bising kali satu-satu. Satu-satu lah, rusuk kali. Macam pemakan babi. Inilah macam pemakan babi. Satu-satu lah bicara, bos. Kok macam pajak, macam kandang babi kok malah ini gue tengok. Satu-satu bicara. Ketakutan blender. Oke, gini nanti. Maaf ya, siapa ini blender ini? Saya Minta kan maaf. mewakili Yesus. Ini. Saya nggak pernah konsumsi Saya ini kan yang punya mewakili babi. Yesus. Kata Maaf. Yesus Tuhan itu Allah Bapa Ya, doang Tata, satu-satunya. sorry. Mengenal satu-satunya Allah Bapa. Kata, minta maaf Nah dulu. sekarang kalau memang Tuhan itu dua, pakai data. Kalau menurut Yesus satu, Bapak doang. Kalau menurut Kristen dua, coba pakai data. Silakan. Firman Saya itu mewakili adalah Yesus, Allah ayo. kan Yohanes 1 ayat 1. Aku dan Bapak Silakan satu. pakai data bahwa Tuhan itu Gak dua. ada, Pakai aku dan data. Bapak satu. Melihat aku, melihat Bapak. Pada mulanya Gimana? firman itu bersama-sama Oke, sekarang dengan saya Allah. nanya. Dan firman itu adalah Bapak ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam Bapak tuh. Oke. Halo, Bang Bapak itu ada di langit. Ada di langit kata Yesus. Bapak Gak itu ada di seribet langit. itu bro, gak seribet itu kepercayaan kita itu. Loh. Betul. Ribet itu kalau tidak Selamatkan ngerti kok ya. marah Gini loh, ya. kalau anak mau bilang gini bro, gini. Ditopang kok Kenapa marah kalian gitu itu loh. merasa ribet? Karena kalian tidak paham Bible itu masalahnya. Tapi saya salut sama Islam. Saya salut. Kalian tadi ngomong Berani ke bertiga, neraka, ya. ke tempat setan-setan, tempat hukuman Kalian tadi kekal. bertiga ya. Tidak ada Jago. pakai data. Saya tanggapin pakai data itu. 3 orang udah pakai data. Saya tanggapin pakai data tiga-tiganya. Ayo. Makanya kalian ini tidak ada di seluruh dunia Kristen yang paham Bible itu gak ada. Iya, Jagoan luar biasa. Berani Pak Tata. terjun ke neraka. Yohanes 3, barang siapa Bang, percaya saya cuma mau kepada kasih tahu Yesus. satu ya. Kristen masuk neraka. Kamu bang. Kristen masuk neraka. Neraka bang. Kristen masuk neraka. Mungkin dicuci. Jamin 1.000.000% jamin masuk neraka. Pasti dijamin 1.000.000%. Dijamin 1.000.000% Kristen masuk neraka semua. Kamu diterima. Hei perasaan. Hei Kristen dijamin masuk neraka semua. Pasti.
Pasti. Wah, kenapa sih kok marah? Enggak, iya. Kok emosi? Masa bapak saya Bukan. gitu sama anaknya? Nggak mungkin lah. Kenapa sih Masa kok Jamin. terus? 1 bilion Kristen jamin masuk neraka. Itu Loh, iya. yang diutus Buktikan aja. untuk nggak ada. Buktikan yuk. Iyalah. Tuhan itu Ya, mau kita buktikan. bukannya agama yang baik. Satu-satu. Ayo kita buktikan. Mana ada sih bang orang Hei, bukan pasar, woi, bukan kandang babi nih, bukan kandang babi. Satu. Satu-satu kalau berani, ayo. Kalian ngomong apapun nanti tak jawab pakai data. Ayo. Harus Coba satu harus lebih Natali. tertib lagi. Barang Nggak siapa usah percaya pikir, kepada sebenarnya Yesus, lebih ia tertib tidak lagi. akan dihukum. Oke, Barang sekarang siapa percaya tidak sebagai percaya, apa? ia telah berada di bawah hukuman sebab Oke, ia tidak oke, percaya sekarang dalam nama Anak Tunggal Allah. Oke, saya percaya ke Yesus, data saya puluhan. Nah, sekarang coba kamu percaya sebagai apa pakai data, silakan. Habis ini saya puluhan data sebagai apa, silakan. Ayo. Kalian tuh tahunya cuma percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal karena begitu besar kasih Percaya Allah sebagai akan apa? Yesus sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Percaya sebagai apa? Percayalah Yesus Yesus itu adalah menjanjikan juru selamat. tempat di Juru rumah selamat. Bapa, bukan di neraka. Percaya sebagai apa? Jangan mau ke Juru selamat neraka. dan Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia Rumah Bapa itu kata Yesus ditempati bagi orang yang mentuhankan Allah. Yohanes 17:3 yang mengakui Yesus sebagai utusan. Kalau bapak Yohanes nyuruh anaknya ke 5:24. neraka ya bilang janganlah, Pak, nggak mau lah saya ke neraka, Pak. Ah, saya mau ke Gak sana. mau saya. Saya kan kenal Yesus. Yesus, kalau ingin masuk surga, mengimani kamu sebagai apa? Utusan. Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17:3. Ya. Dan saya Lalu tahu- kenapa di Wahyu Ya. Dikatakan begini? Apa? Wahyu 5 ayat 13 Oh, gimana? dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan di bumi. Iya, yang di surga siapa bagi siapa? Yang mentuhankan Allah kan? Sus, kamu masuk surga, Sus. Iya, Saya kan? Wong saya mentuhankan Allah. Karena Yesus mentuhankan Allah seperti saya, ya tempatnya surga. Kalau Kristen mentuhankan anaknya orang, neraka tempatnya. Karena Justru anak itu orang dituhankan. Wahyu 5 menyatakan harus menyembah Yesus bagi dia yang duduk di atas tahta Di dan mana bagi anak datanya domba. Anak nyembah domba Yesus? ini Di mana? Yesus. Di mana datanya? Adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan Di mana ada orang nyembah lama-lamanya. Yesus? Sekarang Pengecut, malas ah. Data Yesus disembah di mana? Nanti Takut, kasih kasihan data. sekali, takut kebenaran. melulu Aduh, susah. Bukan takut Natali, gantian lah bicara. Natali, gantian bicara lah, bukan takut. Saya ngomong dari Giliran tadi Nita. putus, di mute. Iya, giliran ini kan Nita. Ya, bye-bye, takut. Bye-bye, masuk neraka. Natali masuk neraka. Natali masuk neraka. Natali masuk neraka. Kan seisi rumah. Natali masuk neraka. Masuk neraka, pasti. Pasti. Natali mau nggak baca Bible? Berani nggak Natali baca Bible? Diselamatkan. Natali berani nggak baca Bible? Natali berani nggak baca Itu ya Bible? bagi orang yang percaya. Nggak berani kepada dia. pengorbanannya. Nggak berani baca Bible. Natali tadi ngarang. Gila, mau Ngarang-ngarang. ke neraka, bilang oten ke neraka. Natali mau berani baca Bible Ih, si tidak? waras. Berani tidak? Malu tidak baca Bible? Malu tidak? Malu baca Bible tidak? Apa sih? Kenapa sih? Oke. Hah? Sekarang Satu Anda orang baca ini Natali. Dengar. Jangan Dengar. seperti ini lah. seisi rumah diselamatkan. Baca. Itu janji Tuhan. Lihat. Ya. Ini janji Yesus. Baca. Kalau Aku mah menyertai Janji Yesus. kamu. Boleh nggak? Bukan, Kamu salah. gak Ini bakalan nih. dikasih masuk rumah setan. Salah, Natali ngarang, tidak berdasarkan data, ngarang. Kecuali Lihat kamu Kristen mau. ngarang. Kecuali Ini kamu baca mau datanya, rumah baca. Setan. Natali Ya. kenapa malu baca Bible? Kenapa takut baca Bible? Kenapa takut? Apa sih? Kenapa takut baca Bible? Apa? Kenapa takut? Takut dia lihat, takut baca Bible. Berani baca Bible? Apaan? Lihat gelagapan. Oke, baca ini, baca. Baca. Sini saya baca. Ah, silakan. Natali takut baca Bible. Ya, yang silakan baca, Bang. Silakan, Abang berani baca? Coba saya lihat. Berani, Tapi oke, kok nggak silakan. kelihatan itu. Coba digedein. Masa nggak kelihatan tuh kelihatan. Tuh, baca. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Gak kelihatan bang, itu bang layarnya bang.
Saya bacakan. Silakan bang, silakan bang. Silakan. Oke, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, kata Yesus. Bukankah kami bernubuat dalam namamu, Yesus? Mengusir setan dalam namamu, Yesus? Mengadakan banyak mujizat dalam namamu, Yesus? Pada waktu itu aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, Natali, Nita, Paze, Robin. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya, kamu lebih percaya si Natali atau percaya Yesus? Jawab. Berarti ya begini bang, mungkin pandangan abang seperti itu bang. Pandangan kita Baca sebagai sendiri. Kristen, bukan seperti Baca sendiri. Baca Pandangan sendiri kami kalau nggak sebagai baca. orang Kristen. Ada orang Permasalahan. Dengar. percaya Yesus. Permasalahan, dengar. Ini mulai panas, santai, lihat. Santai. Kalian yang pasar santai, Bang. Santai, Bu, santai. Permasalahan kalian sebentar. Permasalahan kalian ini adalah dengar. Permasalahan kalian ini adalah kalian tidak tahu Bible kalian. Tidak seperti Ustadz Tahta, dalil. Kalian nggak ada dalil dari tadi. Sekarang jawab pertanyaan Ustadz Tahta. Di mana? Dengar. Di mana? Oke, bagus. Sekarang jawab. Dan nggak mungkin, Saya ulang. nggak mungkin kita nggak ngerti Alkitab. Ternyata datanya beda. Datanya beda. Dia yang Dengan sumber Natali firman. beda datanya. Kan firman Tuhan. Ah, ini banyak mengatakan diusir oleh Yesus. Sekarang jawab pertanyaan Ustadz Tahta. Ya, Di saya mana nggak berlaku. masuk surga? Palsu. Di mana masuk surga? Ustadz Tahta bukan nabi. Di mana masuk surga? Dengar. Di mana masuk surga? Bunita, santai dulu. Pertanyaannya saya ulang. Adalah serigala yang buas. Di mana masuk surga dengan menuhankan Yesus? Jawab. Kesempatan untuk orang mau ngomong ini Kancan ini dia. Silakan. Satu-satu Pertanyaannya sudah lah. kelar ya? Boleh. Kayak gini Dengar bang. pertanyaannya. Di mana? Kalau dia punya etika diskusi itu kan, berikan kesempatan juga yang lain untuk bicara bagus. Boleh. Pertanyaannya dari Ustadz Tahta tadi. Robin. Pertanyaan dari Ustadz Tahta. Di mana dalilnya? Robin, dengar. Di mana dalilnya? Saya mau ngomong dulu, saya mau kasih tahu Masuk ya. surga. Kamu bilang paham. Robin, dan santai dulu, santai. Robin, lihat dia nggak mau ditanya, lihat. Di mana masuk surga dengan cara menuhankan Yesus? Jawab. Ini nggak bagus itu dia. Ngomong-ngomong seperti itu tadi. Di mana? Nggak bagus. Di mana dalilnya? Monopoli kamu. Gara-gara menuhankan Yesus masuk surga. Jawab. Nggak usah dulu, kamu harus kasih orang bicara. Nggak usah dulu. Nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab bilang kalau bisa jawab. Aku belum tahu, boleh. Kenapa sih bang ribet banget? Ya silakan jawab. Kenapa ribet banget sih memahamin itu? Karena kalian tidak menjawab. Silakan jawab. Menjawab apa? Ini kesempatan kalian. Di mana ceritanya masuk surga dengan cara menuhankan Yesus? Ya, masuk surga itu begini loh bang. Tuhan itu Bapa. Kita itu anak. Ganti sekarang. Gitu loh. Enggak seribet itu. Tuhan kalian siapa? Antara Bapa dan Tuhan kalian siapa? Bukan Yesus berarti ya? Bukan Yesus ya Bapak ya? Udah, clear. Kalau sudah kita ketahui Yesus itu adalah Tuhan, ya kenapa lagi Tuhan harus mengakui dia Tuhan? Enggak perlu itu. Tuhanmu siapa, Bang? Bapak atau anak? Alkitab mengajarkan kita, menerangkan kita tentang siapa Yesus itu. Kan diterangkan Saya semua tidak di tanya Alkitab. itu. Yang saya tanya Tuhanmu siapa? Bapak atau anak? Alkitab mengatakan itu, Bang. Alkitab Siapa? mengatakan Bapak atau anak? Tuhan itu Yesus. Oh, bukan Bapak. Dan bagaimana Tuhan itu? Bapak adalah itu kan Tuhan dan Allah. Yesus bagaimana juga adalah Tuhan dan Tuhan Allah itu? juga. Ada berapa? Ada berapa Tuhanmu? Iya. Kok Ada berapa Tuhanmu? Emang Allah tiga itu berapa? ada natur? satu, Tuhan Ada tiga adalah natur. satu, tapi Ada tiga natur, Bapak emang. juga adalah Tuhan dan Allah. Yesus juga sama Tuhan dan Allah. Roh Heran Kudus juga. sama teman-temanku ini. Kenapa mereka pusing Saya ya? langsung, dengar. Nggak Dengar. bisa ngerti Alkitab gitu. Dengar. Ini Bapak Tuhan, ini anak Tuhan. Ada berapa Tuhanmu? Nah, itu berbeda. Ya, itu kan beda Nggak bisa- natur. Masa Allah Nggak bisa juga dibilang sama seperti iya. botol begitu? Gimana? Antara Oh, jadi gini, Bapak Bang. adalah anak. Bang, Bapak adalah anak. Bapak adalah anak. Gimana sih Bapak adalah anak? Bapak Bukan anak atau begitu. bukan anak? Bagaimana Tuhan itu? Mbak. Dengar. Bagaimana Tuhan itu? Sia. Apa yang dikatakan Alkitab? Tata monitor. Alkitab itu, Bang. Ya. Sebentar. Tadi yang disampaikan Kang Chan, Pazi. Tadi yang disampaikan Kang Chan, ya. Ketika nanti masa penghakiman, oke?
Yesus datang menghakimi kalian. Dan ketika kalian mau dicampakkan ke neraka, datang Yesus. Tuhan Yesus, di mana kau Tuhan? Tuhan Yesus, di mana kau Tuhan? Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus. Datang Yesus. Akulah Yesus yang kalian cari. Tuhan, tolong selamatkan kami Tuhan. Tolong selamatkan kami Tuhan. Apa? Selamatkan kalian? Hah? Semua akan dipanggil. Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Penghakiman kan gitu kan? Percaya nggak penghakiman? Percaya kan? Hah? Loh iya itu, ini kenyataan loh penghakiman. Nanti semua akan disidang, akan dipanggilkan. Satu-satu dipanggil. Kok sadis Ya kan? amat Tuhan itu? Loh kan penghakiman kan begitu. Tuhan itu Enggak, sekarang begini. Kok sadis penghakiman memanggil? Penghakiman mencari panggil saksi-saksi loh. Saksi-saksi dipanggil kan? Cuman nanya kalian ini. Iya kan? Semua akan dipanggil. Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Ditanya semua satunya. Oke, Yohanes, apakah benar selama di bumi kau yang menulis kitab Yohanes tuh? Benar Tuhan. Oke. Apakah kau pernah mengatakan aku Tuhan? Tidak Tuhan. Apa yang kau katakan? Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dengar. Ya, semua dipanggil. Loh, kok jadi lucu sih? Lucu banget. kok lucu semana? Lucu. Parah Kok lucu? Bible-nya sebut lucu. Oh, Lucu parah. Kalian menganggap Tuhan itu kejam kalau kayak gitu caranya. Parah Bible-nya kejam? lucu. Jangan menganggap Tuhan itu kejam. kok kejam itu manggil saksi persidangan? Di mana kejamnya? Tuhan kejam banget. Enggak Kok kejam? Itu Tuhan itu. Loh, persidangan itu memanggil saksi loh. Kalau Apanya ini? misalnya ke saya ya, kalau misalnya ke saya akan jawab begini. Tuhan kan bilang begini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Loh bukan itu. Anda percaya penghakiman nggak? Percaya penghakiman nggak? Percaya nggak? Percaya nggak penghakiman? Percaya. Oke, percaya. Baik. Kalau percaya penghakiman, tunggu dulu. Di dalam persidangan itu ambil bukti sama saksi. Benar nggak? Ada bukti dan saksi. Kita nggak masuk ke dalam penghakiman itu, Bang. Loh, jadi dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu tidak seperti itu? Dari mana kau tahu? Ya karena kita sudah di jalan yang benar. Ngapain dia tidak? Di mana? Oke, kita buktikan jalan benarnya. Ketika Yesus bertanya sama kau, Pak J, sini kau. Ya Tuhan. Dari mana kau tahu aku ini Tuhan sehingga kau tuhankan aku? Apa jawabanmu? Salah, bukan seperti itu, Pak J. Lucu kau nih. Loh, kalau dia mau bertanya itu? Saya senang saat di dunia. Dari mana kau tahu? Limpah-limpah. Dari mana kau tahu dia bertanya seperti itu? Ya memang begitu maunya Tuhan. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Tuhan maunya kita itu jangan. Dari mana kau tahu dia bakal bertanya itu samamu? Iya, ya tahu lah karena Tuhan itu kasih. Dari mana kau tahu? Tuhan itu kasih tidak jahat. Hei, yang tadi Matius 7:21 itu data. Kau suka-suka hati aja kau melanggar data. Makanya saya bilang, kalaupun ada orang Kristen tapi hidupnya korupsi. Makanya antikris itu Kristen sendiri. Yang antikris itu adalah Kristen sendiri. Tapi dia Kristen. Membantah data-datanya. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah kalian dari hadapanku Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Kalian telah merubah-rubah isi firman itu. Kalian suka menambah-nambah isi firman itu. Kalian membantah semua pernyataan aku. Aku tidak mengenal Kristen. Sejak kapan aku membawa Kristen? Sejak kapan aku membawa kitab? Nyah kalian dari hadapanku. Itu buat Apa orang lagi? itu buat orang yang berzina. Mana berzina di situ? Ngarang aja kau. Mana tulisan berzina di situ? Ya perbuatan Mana? jahat kan? Mana perbuatan berzina di situ dikatakan Matius 7:21? Mana? Iya, karena tidak sesuai dengan perintah Mana? Bapa. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Siapakah yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Apakah Buddha memanggil Yesus Tuhan? Apakah Islam memanggil Yesus Tuhan? Betul. Kristen. Oke, baik. Bukan setiap orang berseru memanggil Yesus Tuhan yang mengikuti perintah Bapa. Yesus memerintahkan kepada kalian untuk menyembah Allah, bukan Yesus. Di mana datanya kalian menyembah Yesus? Kok menyembah sih? Aneh Di mana datanya? Lukas 4:8, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu Yesus ngomong sama iblis. Hei, Matius, dengar ya. Di Markus 12:29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Allah. Inilah hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah, bukan Yesus. Mana? Mana datanya? Apa? Makasih Bang ya. Bang, begini. Suka-suka hati kalian aja. Jangan kalian mengarang-arang. Kami emosi di sini, Bos. Kami Islam di sini meluruskan, ya. Tidak bisa sembarang kami menafsirkan Al-Qur'an Bible itu. Kalian kok suka-suka hati kepala otak kalian menafsirkan Bible itu. Enggak boleh gitulah. Diskusi jangan kayak pembohong namanya kalian. Yesus mengatakan, "Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kau adalah pendusta." Nah, Pendusta kau. Ya udah, jangan kau tambahin dan kau kurangin.
Ya siapa yang menambahi? Pak J pendusta. Enggak lah. Ngarang aja Bonita kau. pendusta. Makanya kita begini bang ya. Kita kalau bertuhan itu jangan berdusta, jangan berzina. Gitu maksudnya. Jangan korupsi. Anda berdusta barusan, parah. Karena kalau kita seperti itu, kita tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Gitu. Ada nggak Bapak menyuruh untuk Itu menuhankan yang Yesus? Ada nggak? itu. Pak J, ada nggak Bapak berkehendak menuhankan Yesus? Ada nggak? Ya bu, ya nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, ada nggak? Yesus, Tuhan juga nggak Nyambung. marah kok. Bapak juga nggak marah. Bukan, menuhankan ada nggak Yesus. Bapak berkehendak menuhankan Yesus? Walaupun tidak ada Ada nggak? seperti itu, tidak ada larangan juga. Tidak ada. Berarti dusta benar Bapak J sama Bonita tadi. Jangan terlalu Dusta. ribet bertuhan itu bang. Jangan terlalu ribet. Loh, Anda membuat aja. ribet dari yang dimudahkan oleh Yesus, kau buat ribet. Nah, begini nih perintah Yesus ya. Siapa yang percaya Coba dan saya dibaptis- tanya kalau Anda nggak ribet. Tuhan yang satu itu Bapak atau anak? Ayo, jangan ribet. Ini tentang bagaimana Awas, Tuhan. Bukan, Itu yang saya loh. tanya siapa? Tuhan yang satu itu Bapak atau anak? Ayo, jangan ribet. Ya mereka satu. Tidak nanya itu, ribet banget. Bapak atau anak? Kok ribet gimana sih? Alkitab Loh, mengatakan- Tuhan yang satu Begini, itu Bang. Bapak atau anak? Apa kata Alkitab tentang Tuhan? Begini nih Ribet jawabannya. sekali, ribet. Nah, Tinggal kan dijawab Anda doang. tidak mau. Tuhan yang satu, kenapa kau buat ribet Gini urusan bang, Tuhan? tenang. Tenang. Enggak, kenapa emosi, kau ribet urusan Tuhan? Jangan emosi. Ya. Bukan, kenapa kau buat ribet Tenang. urusan Tuhan? Kenapa? Kalian yang membuat ribet sebenarnya. Tuhan nggak Loh, mempermasalahkan sekarang itu. saya tanya, Tuhan itu Bapak atau anak? Jangan ribet, jawab. Tuhan itu bapak atau anak? Gimana sih kok bisa abang kok bisa Yeay. kok bisa aja abang punya pertanyaan seperti itu? Aduh. Nah, karena kau mengatakan anak Tuhan, Bapak Tuhan, tapi Tuhannya satu. Ya kalau Nah, sekarang Alkitab Tuhannya berkata satu itu Bapak atau anak? kalau Alkitab berkata seperti itu, salahnya apa? Di mana Kita Bapak kan- mengatakan Yesus itu anak? Yesus itu Tuhan, coba. Di mana? kalau Bohong lagi. Kalau Alkitab berkata seperti itu, siapa yang bisa membantahnya? Kan Alkitab yang berkata, Firman, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Siapa yang bisa bantah ini? Bohong lagi. Tapi Bible mengatakan Yesus bukan Tuhan. Jangan samakan doktrin dari saudara Muslim. Bible. Kekristenan, jangan samakan. Bible mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia manusia. Bapak setuju nggak? Yesus bukan Tuhan. Kok bukannya ini surga? Iya benar, Bible mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia. Loh, Bagaimana kalau di Alkitab juga mengatakan apa? gini. Apa? Tenang. Ya, Stan. Ustaz Ya. Allah masih beribadah Tenang. sholat maghrib ya. Kang Chan, Tenang ya. Oke, siap. kondisikan Siap. Umal, kondisikan. Bagaimana kalau Saya kikin Alkitab- satu-satu sampai Siapa nih yang begini Pak, begini. Bagaimana kalau Alkitab itu mengatakan bahwa manusia itu adalah Allah? Bagaimana? Ayo coba. Berarti bahwa Allah itu bukan manusia. Ada tertulis loh Alkitab itu, kamu anak-anak Allah sekalian, kamu Allah. Kamu Berarti anak ada Allah. berapa? Berarti ada berapa Tuhan di situ? Nah itu Alkitab. Kita mau bilang Ada berapa apa? Tuhan di situ? Kita mau bilang apa kalau Alkitab yang berkata Ada seperti berapa itu? Tuhan di situ? Ya terserah Anda menganggap itu berapa. Yeay. Ya kan gitu. Berarti tidak ada datanya Yesus Tuhan. Yang menuhankan Yesus tidak Begini. dijamin masuk surga, dijamin masuk neraka. Begini ya. Apa? Ini Bang Paze, Iya Bang, ya santai. Bang Paze membawa dari Matius sampai Wahyu, menjelaskan sampai setengah mampus juga percuma Bang Paze. Jadi Bang Paze keluar saja sama teman-teman tadi. Iya. Nggak ada gunanya. Ajakan kudus. Itulah teman-teman. Jangan lihat di judulnya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Judulnya, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Saat diskusi pakai Bible, keluar aja ya. Lebih baik keluar aja, kita lari berjamaah ya.
Dasar. Kenapa kalian Penyelundup. ribet? Aduh. Kita gitu. Padahal Alkitab simple banget. Nggak ribet. Sekarang kita oke, bicara. bagus, tidak ribet. Tuhan itu Tuhan itu bapak atau anak? Jawab, jangan pakai ribet. Tuhan itu bapak atau anak? Kata Alkitab apa? Coba. Kata Bible dua-duanya. Ya berarti benar. Ada berapa Tuhanmu? Ya itu. Ada berapa? Pemahaman Anda kalau Alkitab Ada berapa? seperti Mau itu. kamu kok jadi aku nanya, aku penanya. Saya bertanya. Ya ribet sekali, ribet. Gini, Ada berapa gini. Tuhanmu? Gini, kan Ih, ribet sekali. Sangat ribet. Sangat membisu. Ini bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus tuh nggak ribet. Tuhan satu. Dah, kalian ribet sekali, ribet. Lihat bagaimana mereka mengarang-ngarang Tuhan sehingga jadi ribet. kok nggak? Ih. Ngarang ya. Aduh, sakit. Nah, kebenaran ada ini sakit. inilah iya betul. Inilah dia kenapa membuat perutnya sakit karena dia sedang mengamalkan ajaran karang-karangan. Ya enggak lah. Kita Bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Bible. Makanya kelabakan teman-teman Kristen. Ayo kita keluar aja semuanya dari sini. ngapain keluar? Maksud Anda mau ke neraka gitu? Bukan, tadi temanmu. Kenapa temanmu ngajak keluar? Karena orang-orang sudah melihat bagaimana sebetulnya Kristen ajaran karangan, bukan ajaran begitu, Bible. Bang. Bukan, karena di sini udah kebanyakan orang Kristen ya, makanya teman-teman itu keluar. Orang Sebenarnya Kristen siapapun yang keluar sama 6%, aja OTW jawabannya. 2%. Iya. Sekarang dengar pertanyaan yang outstanding dari Kristen bahwa tidak ada jaminan masuk surga dengan menuhankan Yesus. Buktinya teman-teman Kristen ditanya, ada nggak Yesus mengajarkan masuk surga itu dengan menuhankan Yesus? Dan akhirnya gila. Nggak ada ya? Saya heran loh pemahaman kalian ini sama Alkitab. Padahal udah jelas gini nih, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sini ku baptis pakai air panas, kau mau? Mau? Ku baptis pakai air panas, mau? Nah ini nih yang begini nih, yang begini. Siapa yang membaptis Abraham sehingga Abraham masuk ke surga? Bukankah kita harus mengimani? Siapa? Bentar. Siapa yang membaptis Abraham sehingga Abraham masuk surga? Siapa? Bukan masalah itu, masalah di zaman. Berarti bukan dibaptis untuk masuk surga. Abraham bisa lolos ke surga tanpa dibaptis, tanpa meyakini Yesus Tuhan, tanpa meyakini Yesus disalib, tanpa meyakini Yesus mati, tanpa meyakini Yesus bangkit. Elia, Henok, semua yang di surga tidak pernah meyakini Yesus itu mati, disalib, bangkit. Gak ada. Berarti itu sama saja Anda menolak apa yang dikatakan Alkitab. Iya. Kata Bible Yesus tidak mati, kata Bible Yesus hidup. Kalian menolak Bible. Kata Bible Yesus tidak disalib. Kalian menolak Bible. Kok bisa-bisa Anda punya pikiran seperti itu ya? Markus 14 nomor 50, Yesus lolos dari penyaliban. 2 Korintus Kisah Para Rasul 25 nomor 19, Yesus hidup tidak mati. Kalian tidak baca Bible. Permasalahan tapi Allahnya sendiri terus ya nggak jelas. Mana datanya? Mana datanya di Quranmu bahwa yang diserupakan itu siapa? Nggak disebutkan dalam Quran. Kalau dalam Bible, Allah tak tahu yang diserupakan. kalau di dalam Bible ada yang namanya Yudas. Keren. Allah tak tahu yang diserupakan siapa. Hah? Oke, Anda tahu. Oke, Tuhan Anda tahu. Baik, siap, baik. Tanya dulu sama Allahmu, tanya Allahmu. Nggak jelas. Inilah Kristen. Saya bilang kan sudah disebutkan bahwa di Quran tidak disebutkan. Sekarang saya tanya, Tuhanmu tahu nggak kakeknya dari Maria siapa? Tahu nggak?
Siapa kakek Tuhannya dari Maria? Tahu itu dari Hei, siapa? Iya. Siapa Iya, kakek? Siapa nama kakek Yesus dari Maria? Jawab. Itu Nggak nggak pernah. tahu. Walias namanya. Gimana? Jangankan orang lain yang diserupakan, kakek sendiri aja nggak tahu. Coba gimana? Kakek sendiri. Yesus tahu nggak nama kakeknya siapa? Yang dari Maria? Tahu nggak? Siapa nama kakeknya? Tahu, Siapa? yang- Siapa? Nggak usah lah bahas-bahas. itu bukan inti daripada kekristenan. Bukan inti daripada Apa inti kekristenan? Apa inti kekristenan apa? kekristenan itu ialah tentang keselamatan. Apakah Anda sudah selamat? Oke, gimana Ingin selamat? konsep keselamatan Kristen? Ingin selamat? Anda harus dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, di mana dalilnya? Baca di Alkitab. Oke, sebentar. Tapi asal sabar. Asal sabar menunggu ya, saya cari ayatnya ya. Anda ada Bible depan Anda? Papa Z, Anda ada Bible? Ada Bible? Lagi di luar saya makanya nggak bisa bawa Bible. Tapi kalau mau saya cariin nih, yang masalah Boleh itu. carilah, kita diskusi Oke, pakai Bible. sebentar. Tunggu 1 menit. Boleh. Chris, bisa bantu temanmu? Udah ada 17 orang gugur. Nggak ada yang gugur. Tanpa bisa mendalili. Nggak masuk akal. Yang mana yang tidak masuk akal? Kayak kakeknya laki apa? Lah, gini. itu pertanyaan nggak- Markus nggak 16 ayat 16. Apa kaki lah ini pertanyaan orang-orang yang apa? Itu namanya orang-orang yang dibilang langganan. Temanmu bertanya siapa yang diserupakan orang lain dalam Quran. Kalau orang lain aku nggak peduli. Sekarang orang lain. Sekarang ini Yesus ditanya dengan pertanyaan yang sama dari temanmu. Siapa? Apakah Yesus mengetahui nama kakeknya dari Maria? Kalau saya bertanya, apakah Muhammad mengetahui nama ayahnya? Tahu, Abdullah namanya. Udah saya jawab. Siapa nama kakek Yesus? Siapa nama kakeknya Yesus? Mulai. Kang Chen. Nggak perlu. Itu nggak perlu. Lagi kekristenan nggak perlu. Kalian yang bertamanya nanya nama Bapak Nabi Muhammad, nama yang diserupakan. Saat dibalik nggak perlu. Karena kami kalau dibalik pertanyaan juga Anda juga bisa makan. Tidak. Sudah saya jawab. Dengan iman. Sudah saya jawab nama. Oh, gila itu. Ya. Jika Anda mau cari juga. Muhammad itu tahun Au. Kayak diskusi dengan di kandang gogok. Au. ketemu sama dia. Au. Lihat. Au. Kalau ditanya Bisa jawab siapa kakeknya Yesus dari Maria? kalau bertanya, Bisa jawab? Ada. Bisa? Kalau saya cari pasti dapat. Bisa jawab? Pasti Silakan dapat cari. kalau saya cari. Silakan cari. Cuman Boleh, lagi silakan cari. malas, sebenarnya lagi malas. Silakan Karena cari. nggak penting, Silakan. nggak penting itu. Silakan cari. Silakan cari. Tinggal lihat aja di Google, gampang banget. Ya silakan googling. Siapa kakeknya Yesus dari Maria? Silakan. Ayo googling boleh bang. Googling tuh bukan metodologi, itu metode. Ya silakan aja lah. tidak perlu itu dicari Pak apa namanya nih? Pak Z, nggak usah kau pusing-pusingkan cari-cari itu, nggak ada artinya itu. Iya. Itu hanya mencari-cari koma itu. Iya. Turun lah kalau kau nggak mau diskusi. Kalau tanya kau apakah pernah Kalau di sini naik yang mau diskusi. Kalau kau nggak bisa jawab, bilang saya tidak bisa. Kalau belum bisa jawab, bilang belum bisa. Kalau mau riset, silakan riset. Ngapain kau teriak-teriak nggak bisa jawab? Apa kau ini? Teman-teman, apa yang terjadi pada Kristen hari ini? Kita bisa melihat dengan diskusi kita ini bahwa mereka ternyata tidak pernah ngerti Bible. Mereka hanya menerima doktrin dan dogma kosong tanpa pengajaran yang benar. Itulah Kristen. Makanya orang-orang Kristen selalu kelabakan ketika buka Bible. Silakan. Siapa lagi? Ustaz Tata lagi sholat. Sujud seperti Yesus. Bentar, Bang Belender, bentar dulu Bang Belender. Ya.
Pak J. Oh ya, siap. Pak J. Halo. Jadi kan Pak J, aduh, kau gini lah, kan kau punya akal Pak J kan, punya akal kan? Ya, betul. Fungsi akal tuh apa Pak J, fungsi akal? Fungsi akal ya berpikir lah. Berpikir, baik ya. Berlogika. Berpikir untuk menilai. Jadi gini Pak J ya, di dalam kehidupan kita, kau percaya mati kan Pak J? Percaya ya? Percaya, semua orang pasti akan mati. Dan setelah kematian ada hidup yang kekal, apa itu? Surga dan neraka, dua pilihan. Sepakat ya? Betul. Sepakat, baik. Waktu kau sekolah dulu, kau punya keyakinan, kau akan lulus ketika tamat SMP, kau akan masuk SMA, punya keyakinan ya. Pertama lu keyakinan dulu. Nah, apakah keyakinan itu hanya modal keyakinan saja untuk menuju ke SMA? Ya enggak lah. Enggak ya, akal dong. Oke, baik. Itu namanya lembaran hidup. Ya, oke. Semua punya tujuan dan rencana. Jadi kita pergunakan biar supaya berhasil. Dan kemudian ketika kau juga SMA nih ya. Ketika kau tamat sekolah, kau punya keyakinan akan lulus dari SMA dan akan kuliah. Sepakat? Nah, apakah modal keyakinan saja? Kan tidak. Ya, akal. Iya. Semua Akal. itu Nah, penuh dengan lembaran hidup. bukan lembaran hidup, akal. Aku bilang akal nih. Ya, lembaran hidup. Maksudnya lembaran hidup yang harus diisi tergantung bagaimana kita. Apanya akal kok lembaran hidup? Lembaran hidup apanya kau ini? Kau punya akal nggak sekarang? Iya tahu lah, namanya bersekolah ujian yang harus menyelesaikan ujian itu kan begitu maksudnya kan, baru bisa lulus kan begitu kan. Keyakinan itu kan tidak hanya bisa modal keyakinan, harus dibarengin akal kan gitu. Ya kan? Keyakinan yang harus logika juga. Iyalah, logika dengan cara apa menggunakan akal kan? Betul. Betul, oke baik. Nah, ketika kau kuliah, ingin kau bekerja sebuah perusahaan, kau juga harus bermodalkan akal juga kan? Semuanya pakai akal. Kau mau menikah, menggunakan akal. Kau mau punya anak, beli rumah, kau gunakan akal. Betul. Tanpa kau gunakan akal, maka itu tidak akan terjadi dan kau tidak akan sukses, oke? Betul. Nah, sekarang kau ini kita bakal mati. Mati punya tujuan untuk mendapatkan kesuksesan, yaitu surga. Nah, sekarang kau hanya modal keyakinan saja. Modal keyakinan saja ini sekarang. Apakah kau yakin dengan modal keyakinan tanpa akal kau bisa masuk surga? Berapa itu? Hah? Haji? 55 ini. Ya, halo Pak. Terus. Ya. Sekarang kau punya keyakinan untuk masuk surga. Oke? Hanya cukup sampai di situ saja? Hanya modal keyakinan tanpa gunakan akal kau bisa masuk surga? Keyakinan itu kan biasanya didasari dengan apa yang diajarkan di dalam kepercayaan kita, Pak. Itu baru keyakinan. Jangan dulu ke sana. Tadi kan sudah kita cerita, semua menuju keberhasilan itu harus menggunakan akal. Keyakinan dibarengin akal. Karena fungsi akal itu untuk berpikir, menilai, menganalisa. Benar nggak? Ya kan? Nah, sekarang kalian hanya bermodal keyakinan saja untuk masuk ke surga. Bisa itu? Bisa? Modal yakin aja masuk surga bisa? Keyakinan bisa harus seturut dengan perbuatan lah. Nggak bisa lah kalau yakin doang nggak bisa. Tadi kan lu cerita akal, kau bicara akal dulu. Kemana-mana, paham nggak kau nih diskusi? Nah, kan dia aja masalah ini aja pun tak kemana-mana kau cakap. Orang lagi masalah Bible. Aduh ten. Bening lah nih oten nih. Kalau kita berbicara akal dulu, jadi gunakan modal keyakinan tanpa harus ada akal. Apa kau bisa menuju ke surga? Kan tidak. Gunakanlah akalmu. Kalau kau nggak punya akal, bagaimana kau yakin bisa masuk surga? Harus dibarengin lah. Tetap salah loh, Ten. Tetap salah. Sampai sekarang aku mau maki-maki Oten nih sekarang ya. Gara-gara Oten banjir rumahku. Banjir kena bencana. Gara-gara Oten. Minggus. Si Pak Haji kalau udah berbicara akal lari dia nih. Kalau udah berbicara akal Oten lari. Memang gak punya akal. Dari mana? Nggak ada akalnya. Minggus. Emangnya Bang ini tidak punya akal gak? Punya dong. Oh punya. Saya kira nggak punya. Punya. Aku nanya kau punya akal gak? Kalau aku punya lah.
Baik, baik. Sekarang akal itu fungsinya untuk menilai baik dan buruk, salah benar, pantas tidak pantas. Pertanyaannya, kalau kau memang punya akal, pantaskah Tuhan yang maha kuat, maha perkasa mati ditombak, dibunuh? Ini kok barusan saya naik, abang udah kejang-kejang nih bang. Berarti kau nggak punya akal. Gini bang, Sekali lagi. gini bang, Aku gini kita diskusi. Ya siap, saya siap diskusi sama abang. Tapi jangan kejang-kejang dulu bang. Bukan Santai kejang-kejang, ini untuk membuktikan kau punya akal atau tidak. Tadi kamu uji aku punya akal kan? Nah sekarang aku uji kau punya akal tidak. Nah akal itu fungsinya untuk menganalisa, berpikir, ya, berpikir baik, benar, salah, tidak, pantas, tidak pantas. Nah pertanyaannya kalau kita uji, kalau Anda memang punya akal, tadi Anda mengatakan punya akal, pantaskah Tuhan yang disebut maha kuat, maha perkasa, maha kuasa mati di tiang kayu salib tanpa bisa berbuat apa-apa? Pantaskah menurutmu? Tidak pantas. Gunakan akal bos, akal kita bicara akal tadi nih. Iya, tidak pantas. Nah, tidak pantas, kenapa dituhankan? Nah, kenapa dia disebut Tuhan? Kalau tidak pantas, kenapa dia disebut Tuhan? Halo Pak. Ya, Tadi gini. gimana Pak ya? Lanjut Pak. Nah, ya kan? Kalau Anda tidak pantas, kenapa dia disebut Tuhan? Sedangkan Tuhan Maha Kuasa, tidak pantas Tuhan yang disebut Maha Kuasa, Maha Kuat tetapi dia lemah dan tidak berkuasa ketika disalib dan ditombak oleh tentara Romawi. Kalau Anda punya akal, kenapa Anda sebut dia Tuhan? Ayo. Ini siapa yang mau jawab? Ya, dia kan manusia, Bang. Wah, Yesus itu datang sebagai manusia apa Tuhan? Sebagai manusia. Wow, sepakat Pak J. Pak J sepakat. Emangnya gini Bang. Kira-kira Yesus itu sebentuk seperti apa menurut Abang? Ya dia manusia memang, sepakat Ya, manusia. Ya. Manusia, utusan benar. Anda Kristen kan? Iya, Protestan. Nah, tapi loh, kalau Protestan Anda katakan Yesus itu Tuhan kan? Nah, saya kan Malaikat Gabriel kan udah bilang akan lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud itu loh Pak. Ya mananya Tuhan apa manusia nih sekarang? Ini Inggris mengatakan manusia. Pak Haji, Tuhan ini mana yang betul? Kenapa sih kok jadi ribet ya? Loh, janganlah ribet. Masuk neraka kau nanti kalau ribet masuk neraka. Yesus itu Tuhan Pak, Tuhan. Nah, Inggris bilang manusia. Ayo. Kalau menurut saya, Emang kenapa kalau Tuhan jadi manusia kenapa? Kalau menurut saya kenapa saya katakan dia itu manusia, karena memang di saat waktu di penyaliban itu kan dia berseru, sedangkan kalau dia itu Tuhan, kenapa dia berseru, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Siapa Tuhan yang tinggalkan dia di atas kayu salib? Itu pertanyaan. Itu yang jadi tanda tanya untuk saya. Yes, sepakat. Berarti dia memiliki Tuhan ya, ketika dia memilih Tuhan ya. Benar memilih ya, benar ya, itu ya pemikiran Anda ya. Gini bang, cara kita mengimani Tuhan itu seperti apa bang? Ini cara saya mengimani. Ya, saya bertanya kepada bang. Saya bertanya kepada saudara saya bang. Oh ya, silakan. Sedangkan firman itu jelas, apa yang keluar dari mulutnya itu jelas bang. Sekarang Pak Ji jawab. Jawab yang mana ya? Coba diulang lagi apa ya? Apa yang mau dijawab? Gini bang, pertanyaan saya gini. Ini menyangkut keimanan dan akal nih bang. Kita tidak bisa mengimani kalau tanpa akal bang. Betul. Harus keimanan sama akal itu harus sama-sama berjalan. Nah, di situ kan dia menyatakan bahwa kita mengakui dia itu sebagai Tuhan, kan gitu kan? Nah, tapi ketika di atas kayu salib dia berseru, Eli labak sabaktani, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Allahku, gitu kan? Ya, mengapa engkau tinggalkan aku? Siapa Tuhan yang tinggalkan dia? Sedangkan dia itu kita anggap sebagai Tuhan, kita mengakui dia sebagai Tuhan. Betul. Nah, itu jadi pertanyaan saya. Iya, tapi begini juga bang, di Alkitab juga kita dikatakan Allah loh, di kitab Mazmur.
Udah pernah baca belum bahwa di kitab Mazmur kita disebut Allah, anak-anak Allah. Bahkan rupa kita, Gini bang, jadi wujud kita, muka kita ini adalah bang. kenapa bertentangan? Coba buka Firman, Mazmur, ya. Mazmur Bang ini. jangan gini bang, yang jadi bingung ini kita yang pengikutnya ini yang jadi bingung. Saya nggak bingung. Mau kita mengakui dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Sedangkan di situ Yohanes itu dia menyatakan dia itu diutus dari Bapa. Anda Kristen. Dan dia juga tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Anda Kristen. Iya. Kristen apa Anda? Nah, Protestan. Protestan apa? Nama gerejanya apa? Wah, bohong ini bukan Kristen ini. Pertanyaannya begitu. Ini bohong ini, jangan bohong-bohong Bang, nggak boleh begitu loh. Anda murtad loh kayak gitu. Kristen, nggak ada Islam bohong-bohong. Silakan Minggus, Bang Minggus, silakan Bang. Buktikan Anda Kristen Bang, buktikan Bang, biar supaya jangan salah paham Bang. Bang Minggus, Jadi gini Bang, Coba sebutkan iman rasuli kalau Anda Kristen. Yang jadi gini, sebentar dulu Bang. Coba sebutkan doa Bapak kami kalau Anda Kristen. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu. Terus? Gimana Bang? Anda bukan Kristen. Datang. Anda bukan Kristen. Dia mau bacakan itu. Sabarlah. Ya, itu lihat. Jaringannya putus-putus. Silakan Bang Minggu, silakan. Bacakan doa Bapak kami. Bang Minggus. Bapa kami dalam surga, kukuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Udahlah, bukan Kristen itu. Kita yang lain aja Bang, Blender. Kristen, dia Coba putus-putus. dilanjut aja, dilanjut. Putus-putus sinyalnya. Kemarin dia diskusi sama Bang Juma kok, Kristen dia. Oh, iya. Cuma dia punya pemahaman, ini putus-putus di daerah timur dia tinggal. Putus-putus sinyalnya. Kristen dia. Oh, takut lah. Dia punya pemahaman seperti ini ya. Lanjut aja kita aja Bang, lanjut aja Bang diskusinya Bang. Kita aja Bang. Enggak, Blender. Tidak, sebentar dulu Bang, sebentar. Maksud saya gini, yang jadi pertanyaan saya itu ketika dia mengakui, dia berfirman atau apa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya itu kan dia menyatakan bahwa dia itu diutus gitu kan. Ya betul. Ya. Dan dia juga menyatakan bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa melainkan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak bisa Ayat berapa? Gimana Ayat berapa itu coba kita lihat. Itu di Yohanes 13. Ya. Yohanes berapa tuh? Halo, assalamualaikum. Itu gimana Bang? Waalaikumsalam. Iya Bang, lanjutkan diskusinya Bang. Islam Kristen Bang? Ya. Islam Kristen. Islam. Ya, Pak Haji lagi cari kitab Bible mungkin dia. Oh, Bang Minggus ini Protestan ya dari timur ya, Bang Minggus ya. Iya. Oh iya. Anda berarti Anda meyakinin Yesus itu Tuhan atau utusan? Bang Minggus. Kalau menurut saya keimanan itu memang mengakui bahwa dia itu Tuhan gitu. Nah, tapi di situ juga dia menyatakan bahwa dia itu utusan. Jadi yang jadi pertanyaan, yang jadi tanda tanya dan buat kami jadi bingung itu seperti itu. Jadi kita memang mengakui dia sebagai Tuhan, tapi dia pengakuan dia sebagai utusan. Dan dia pun tidak dapat berbuat apa-apa.
Yes, benar. Berarti gini Bang ya, Gitu. saya ngambil kesimpulan sedikit Bang ya. Bahwasanya Kristen memang diajarkan dari kecil ke gereja bernyanyi Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Gitulah Bang ya. Setelah dewasa, berpikir, membaca Bible, ternyata tidak ada tertulis Yesus itu Tuhan. Gitulah Bang ya. Berarti doktrin ya. Bang ya Bang, Abang telah membaca kitab ya? Iya, karena gini Bang, kalau anak SD pun kalau sudah tahu membaca, pasti mereka ini jadi bingung. Yes, benar. Akan jadi salah satu tanda tanya nih Bang. Benar. Gitu. Benar. Berarti Abang Minggus membaca kitab ya? Ketika Abang cari, berarti Abang membaca kitab ya di sini ya. Makanya sudah agak terbuka sedikit Bang ya. Ya. Nah, ini dia, benar. Nah, kalau begini Bang, secara jujur saya ini belum memahami tentang isi Alkitab itu seluruhnya gitu. Oh. Tapi jadi kalau jadi malas kita kalau saat di situ kita buka ada jadi saya sering-sering cari buka-buka di seluruh Alkitab itu kadang saya lihat-lihat tuh di mana pengakuan Yesus dia Bang Minggus, bahwa Anda dia itu Anda sudah baca Alkitab dari A sampai Z? Belum lah. Bang sebentar dulu Bang. Kalau belum ya jangan berkesimpulan dulu. Janganlah. Iya, justru itu saya bertanya sama Abang. Saya bertanya sama Abang cara mengimani Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan itu mengimani saja atau harus memiliki akal gitu. Kalau akal kalau kita mengimani saja berarti dia itu Harus Tuhan, dua-duanya. tapi kalau kita mengimani lalu akal dengan iman ini sama-sama berjalan berarti kita tidak bisa mengakui dia Tuhan juga tidak bisa, utusan juga tidak. Itu kan jadi gimana ya? Kan Udah bingung saya. Begini loh, Anda tahu nggak bahwa Bapa mengutus firman-Nya? Tidak tahu kan bahwa sebenarnya Bapa itu mengutus firman-Nya, dan firman-Nya inilah sebenarnya yang menjadi manusia, yang kemudian disebut anak. Nah, ketika anak ini berdoa, Silakan Bang Minggus, tanggapin Bang. kepada Ya, Bapa ya itu wajar dong. lanjut. Ya bukan begitu kan? Karena Bapa mengutus firman-Nya, Bapa mengutus anaknya, kan begitu. Firman Berarti itu apa? anak diutus, anak itu diutus, Yesus itu diutus. Pak Tapi Haji, firman sekalipun Kenapa kita tidak mempertuhankan bapaknya lalu mengapa kita harus mempertuhankan dia sebagai Tuhan gitu. Yes. begini, mempertuhankan Yesus sama saja kita mempertuhankan Bapa. Siapa mengikut Yesus sama saja mengikut Bapa. Seperti itu. Kenapa harus jadi ribet? Cuman itu aja kok, nggak ada yang lain. Yesus diutus ya wajar dong, karena Bapa yang mengutus dia, mengutus anak. Karena di dalam kekristenan, bagaimana Tuhan itu? Tuhan yang satu itu bagaimana? Yaitu Bapa, Tapi kan gini Firman, Bang, dan Roh Kudus. Tuhan kan namanya kalau menyangkut Tuhan itu Tuhan kan sudah punya kuasa nih. Ya, nah kenapa dia tidak berkuasa dari bapaknya gitu? Tidak berkuasa bagaimana? Kan di situ kan dia menyatakan dia tidak dapat apa maunya Coba di gimana? Dia tidak Yohanes dapat- Bapa, pasti Dia tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Ya, Tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan kehendaknya, begitu kan? Tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya apa? Artinya itu bahasa apa itu? Bahasa hias lah. Bahasa apa sih namanya? Kayak bahasa hiperbola gitu. Bahasa suka-suka hati kok. Haji. Enggak, iya. Karena kan dibilang begini nih, saya tidak bisa berbuat apa-apa dia atas diriku sendiri, tapi
Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya, kan begitu. Ya artinya apa? Ya artinya dia sama aja bilang dia berkuasa. Berarti yang berkuasa itu siapa, Bang? Begini, Yang berkuasa itu begini, di kitab Yohanes dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. dia itu siapa, Bang? Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Firman Tapi di mengatakan situ- apa? Tapi di situ tidak ada Yesus di situ, Bang. Tapi firman itu kan Yesus, kan? Anda meyakini firman itu Yesus bukan? Iya, saya mengakui. Nah, Yang ya mengatakan, Pak J, dengar ya, yang firman mengatakan itu segala telah menjadi sesuatu manusia. dijadikan oleh Dia. Pak J, jangan ngarang kau. Yang mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, itu yang mengatakan Yesus. Enak aja kau bilang mengatakan Yesus dia itu. Coba buka ayatnya lagi. Coba kita buka ayat Iyalah, Yohanes, ayo. segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu Yesus yang berkata. Coba kita buka dulu Alkitabnya, coba. Bukalah. Biar kita baca jelas. Ya iya, yang berkata siapa? Yesus kan. Itu yang berkata, yang mengatakan Yohanes itu sendiri. Yohanes itu loh, yang menulis Alkitab itu. Ngarang aja Tapi kau ngarang. itu berarti itu bukan pengakuan Yesus gitu kan? Kok berdasarkan pengakuan sih? Anda ngerti nggak sih Alkitab itu? Alkitab itu nggak sama dengan Al-Quran. Saya ragu Anda ini Kristen beneran. Gini, Bang, yang jadi dasar yang untuk saya, dasar yang kuat untuk saya itu kan gini. Di saat dia disalib itu kan dia berseru apa firman yang keluar dari mulutnya sendiri, perkataan Yesus sendiri, Bang. Gini. Jadi saya tidak akan mengikuti perkataan-perkataan para pendeta atau perkataan orang lain. Saya mengikuti apa yang difirmankan Yesus sendiri. Itu di atas kayu salib itu, Bang. Langsung. Firman yang keluar dari mulutnya itu kan dia berseru, Eli Eli labak sabaktani, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ini jadi pertanyaan saya, Bang. Jadi tanda tanya untuk saya. Kalau dia itu Tuhan, siapa Tuhan yang tinggalkan dia? Itu pertanyaan saya, Bang. Masalahnya kenapa Anda bingung, kan sudah saya katakan tadi begini, Bapa, Firman, Roh Kudus. Nah, Firman ini berkata seperti itu kepada Bapa. Ngerti nggak Anda? Firman yang menjadi manusia inilah yang berdoa kepada Bapa. Pak J, yang maksud berseru. si Minggu ini gini Pak J, maksudnya gini loh. Ketika Yesus menyatakan, Yesus kan dinyatakan Tuhan, tapi kenapa dia memanggil Tuhan? Tuhan kok manggil Tuhan gitu loh. Itu maksud dia. Tuhan kok manggil Tuhan? Nah, iya kan? Sebenarnya? Apa tuh? Ya kan nggak apa-apa kan manusia ini kan gelarnya juga Tuhan. Iya, manusia gini loh Pak, di Alkitab manusia ini gelarnya Allah juga loh. Jangan salah. Berarti anak-anak Allah. Bukan loh, Yesus dinyatakan Tuhan tetapi dia memanggil Tuhannya. Yesus punya Tuhan. Tetap nggak ngerti. Gelar manusia ini adalah Allah loh. Bapak tahu nggak itu? Anak-anak Allah. Itu maksud Minggus, itu dia. Kenapa Dia jadi paham? Nggak paham. Tidak, Ya, apa salahnya? Sering dia berdoa itu kan dia menadakan tangannya ke langit sambil siapa yang di langit kalau dia itu Tuhan. Ya kepada Bapa Berarti- dia berdoa. Oh, kepada Bapaknya Kan itu ada di 3 langit gitu. kesaksian, kan ada 3 kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Apa Anda tidak paham itu? Tidak paham Bapa, tidak paham Firman, tidak paham Roh Kudus. Itulah yang kemudian Esa tersebut di dalam inti kekristenan itu, iman kekristenan itu tidak sama. Esa di dalam kekristenan tidak sama dengan di Islam, tunggal yang dimaksud satu tok gitu, kayak batu gitu, satu gitu. Jadi Esa kau anggap kesatuan? Dari mana kau dapat itu? Itu Alkitab yang berkata. Kok kita ini siapa? Di mana Esa kesatuan? Di mana tertulis? Iya, maknanya itu kan ya coba aja maknain, Bang. Kalau Alkitab berkata Bapa, Firman, dan Roh Kudus, bagaimana Anda menanggapi itu? Itulah keesaan Tuhan di dalam Alkitab. Bapa, Firman, dan Roh Kudus satu. Kita mau bantah apa? Kita ini siapa mau membantah itu? Oke, Bapak, Firman, dan Yesus. Ketika Yesus disalib, Bapak juga disalib? Ya enggak lah. Tapi kok bilang sama? Kan Firman. Kan Firman itu yang menjadi manusia, itulah yang disalib. Bapak tidak. Makanya saya bilang beda, Bang. Cara Anda memahami itu kan dari... Apakah Yesus Bapak tidak terpisahkan?
Apa tuh? Ya bisa lah, Bapak di surga. Sedangkan firman itu turun ke bumi. Ya udah, kalau di surga berarti berbeda dong, dua dong. Iya, makanya dengar. Tuhan di dalam Alkitab itu bukan tentang Tuhan itu bukan kita, tapi bagaimana Tuhan itu. Tuhan itu ialah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Firman itulah yang turun ke dunia ini. Firman dari pada hakikat yang satu itu. Firman itu apa? Itulah yang Firman itu apa? Itu Yesus. Apa firmanan? Apa firman itu? Firman itu ialah kekuasaan Tuhan itu, kekuatan Tuhan tersebut dalam hal mencipta itu menggunakan Firman itu apa? Apa firman itu? Firman itulah yang telah menjadikan segala sesuatu yang Apa ada firman di alam itu? semesta ini. Firman itu apa? Yang ku tahu firman jual gorengan sini. Jual gorengan dia. Firman itu apa menurutmu? Berdasarkan Alkitab, firman itu adalah bagian dari Allah itu sendiri. Apa itu? Bukan ucapan. Hah? Bukan perkataan? Bukan ucapan. Ya. Bukan. Oke, baik. Jadi apa? Firman itu ialah kekuasaan Allah itu sendiri dalam hal mencipta. Oke. Nah, ketika ada sebuah tulisan Allah berfirman, jangan kau macam-macam. Apa yang kau sebut itu? Bukan berarti Allah berucap, bukan harus seperti itu. Jadi apa firman itu? Ngarang aja kau. Berarti Allah berfirman berarti dalam hal kekuasaan itu Ya, tersebut. Allah berfirman, Allah berkata, itu ucapan. Allah berkata. Makanya di Alkitab dikatakan, ucapkanlah firman tersebut. Ada di Alkitab Firman itu seperti apa? Perkataan Tuhan. Nah, ya firman itu apa ya? Firman itu ya kekuasaan Tuhan itu sendiri. Dari mana kekuasaan sempak kok ya? Alkitab, Perkataan, ngarang aja kau. Alkitab Dari mana yang kau dapat? mengatakan itu. Itu Dari mana Alkitab kau yang dapat itu? mengatakan. Alkitab. Ku telepon kau firman nanti. Aku telepon firman firman. Tengok nih. Bukan. Tuh kan, ini bukan diskusi, Bang. Kau enggak aja, jangan ada Makanya pembodohan, saya bilang, Bang, jangan samakan pemahaman Muslim dengan pemahaman kekristenan. Jangan, ini beda. Kita mencerdaskan, Bos. bukan Beda. membodohi. Anda mau mengikuti Alkitab atau terserah Anda. Dari mana kau dapat? Oke, dari mana kau dapatkan firman itu kekuasaan? Mana datanya? Pada mulanya adalah firman. Hei, dari mana kau katakan firman Itu adalah datanya. kekuasaan? Coba baca seterusnya sampai ke bawah, di situ Kau jelas. mengatakan firman itu adalah kekuasaan, Dia- bukan perkataan. firman Dari mana kau itu dapatkan telah- itu? Firman itu telah menjadi manusia. Iya, Dia aku datang kepada bertanya. milik Di kepunyaannya. mana datanya Segala firman itu sesuatu adalah dijadi- kekuasaan? Anda ngerti nggak, Pak? Kalau segala sesuatu dijadikan oleh Dia Kau itu punya bukan akal nggak, berkat. Pak Ji? Punya akal nggak? Punya akal nggak, Pak Ji? Tadi kita bicara akal loh. Kau punya akal nggak sih, Pak Ji? Aduh, Punya akal nggak sih? Bapak. Coba saya balik dulu pertanyaan Anda. Bagaimana Anda mengatakan firman itu ucapan? Lo memang iya firman perkataan. Perkataan Tuhan. Berarti Tuhan Anda punya mulut. Kau punya mulut, kau nih lucu kau nih. Jangan kau bicara Tuhanku dulu. Ya berarti Tuhan Anda punya mulut. Gini loh, ketika kau katakan firman adalah kekuasaan, dari mana kau dapatkan Betul. itu? Dari mana kau Alkitab. dapat- Di mana tertulis? Baca dari Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Pada mulanya firman-firman bersama dengan Allah. Apa hubungannya? Terus ke bawah terus. Firman telah menjadi manusia. Apa hubungannya? Terus Mana baca. Mana kekuasaan disebutkan di situ? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia Dan itu tanpa firman Siapa itu dia? yang turun. Firman tadi itu. Kesinambungan dari ayat 1 tadi. Telepon si firman dia biar dimakinya kok. Firman, kau tengok nih. Bukan. Dimaki si firman. Tuh, kau. berarti Betul. abang bukan mau cari kebenaran kalau kayak gini. Kau mengarang-arang namanya. Itu bukan ngarang. Ya, kau Coba jangan tanya orang mengatakan Kristen. Coba tanya siapa aja kalau firman itu bukan kekuasaan Allah. Coba tanya siapa. Firman jual gorengan di sini, jual gorengan dia. Ada satu gojek. Tuh kan, itu nggak Kau boleh. ngarang aja kau. Nanti kalau seperiming balik Anda bilang Loh, penistaan. memang iyalah lagi. firman dari mana kau katakan kekuasaan? Jangan ngarang seperti aja. itulah berdiskusi, jangan seperti nanti. Ya, janganlah, kalau Saya yang balik ke salah- keyakinan Anda, mau Anda? Enggak, kalau yang salah jangan dibenarkan. Kita bantah lah, Bos. Saya juga ngerti loh Islam loh, ngerti saya Dari loh. mana? Tapi Oke, saya nggak dari mau mana menuju kau ke sana. kau jawab dulu. Dari mana kau dapatkan firman itu adalah kekuasaan? Di mana tertulis? Itu lo aku minta. Mana datanya? Anda mengerti kekuasaan? Kalau kau tidak bisa menunjukkan data berarti kau menipu, gitu loh. Jangan gitu. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Waduh, Itu Mak. bentuk kekuasaan juga kan? Aduh, di sini maghrib dulu, sini maghrib. Masuk. Begitu loh Bang, nggak susah memahami kekristenan itu, nggak ribet. Ini OTW 5%, OTW 5%. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda lanjut yang lain. Aduh, lanjut. Iya, masa firman bukan kekuasaan Tuhan, terus bagaimana dia mencipta? Kalau bukan karena firman. Dari mana kau dapatkan Jadi itu? menurut, Ya dari menurut Alkitab abang lah. sebentar. Di mana tertulis? Menurut abang itu bumi ini diciptakan atau Tuhan berfirman baru jadinya bumi gitu. Ya berfirman, itu bentuk kekuasaan itu. Berarti bumi ini juga Tuhan gitu kan? Kok bumi ini ada Tuhan? Ciptaan lah kalau bumi ini.
Mana sih? Nah, tadi kan Ciptaan lah. Hasil dari saya hasil. tanya. Tunggu, kita pakai data ya. Terus Tuhan menciptakan bumi, langit pakai apa? Teman-teman dengar suara saya nggak? Dengar. Coba Tuhan menciptakan langit dengan apa? Enggak, jadi teman-teman itu Bang Paze itu. Jadi kata firman di dalam Alkitab itu secara teks aslinya tuh ada beragam. Tolong jangan di-mute lah, jangan di-mute lah. Itu ada grafik. Ya. Pak Pase, Jangan kamu udah ngerti. di-mute. Gini Pase, kamu udah ngerti Bible. Jadi repot. Enggak mengerti bagaimana. Oke, sekarang ya. Coba apa artinya firman itu apa? Pakai data ya. Nanti Pak kasih 10 data. Apa itu firman? Coba kamu dulu data. Firman itu kuasa Allah itu sendiri. Ya, silakan. Mana datanya? Kok mana datanya? Baca Yohanes 1 sampai seterusnya. Ya, coba firman itu apa? Baca Yohanes 1 sampai seterusnya. Udah buka belum Alkitab? Ya, artinya firman itu apa? Coba. Firman Kuasa adalah kuasa Tuhan. Allah. Itu di mana? Gini loh Bang. Coba kalau kamu nanya ke saya kan paham Bible. Apa itu firman? Firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, diperdengarkan bukan menjelma. Yesus mendengar. Mana datanya? Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Aku mendengar apa yang aku sampaikan. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Nah, berarti Tuhan punya mulut. Loh, buktinya Yesus mendengar kok. Tuhanmu punya mulut. Sekarang saya nanya ke kamu, menurut Yesus Tuhan itu seperti apa? Tuhannya Yesus. Sudahlah, ini udah kita akhiri aja ya. Ini sepertinya udah kasihan nih. Ya, akhirnya Anda tak paham Bible. Coba, saya ingin cari Kristen yang paham Bible. Ayo, siapa? Udah nggak sehat ini. Iya, kalau Anda kan dari tadi lihat udah pakai data. Percuma dong saya menguasai Bible kalau lawan orang yang tidak paham Bible. Jangan di-mute. Jangan di-mute. Nah, Anda belajar aja dulu. Saya mencari Kristen yang paham Bible. Buka Yohanes 1. Nggak ada. Coba. Apa itu firman? Coba. Apa itu firman? Ini aja Joko ini aja Ustaz. Joko ini aja. Joko. Ayo Joko. Silakan Joko, yang kamu kuasai dalam Bible apa? Ya, jadi gini teman-teman. Yang keras suaranya, yang besar. Halo? Ya. Kecil ya? Kalau kecil saya keluar dulu bentar. Nggak usah, langsung. Anda, loh. Saya ini sulit. Cari oten yang paham Bible mah sulit. Pendeta juga tidak paham Bible. Gimana? Sombong amat, kata Bang Bang. Anda sebenarnya bukan cari kebenaran, tapi pembenaran. Bang, nggak usah lah. Saya kalau orang tidak paham Bible cuma curhat doang, ngapain saya dengerin? Saya itu pinginnya setiap pembahasan itu ada data. Anda dari awal tidak ada pakai data sama sekali. Males saya tanggapin. Quran aja saya hafal. Oke, sekarang coba. Oke, kalau memang paham, oke. Menurut Al-Quran dan Bible, siapa itu Tuhan? Silakan. Ayo, pakai data ya. Ayo, katanya kau paham Quran. Oke, menurut Al-Quran dan Bible, siapa itu Tuhan? Silakan. Mencet lagi. Ayo, silakan. Pakai data, ayo. Ayo, silakan. Anda itu debatnya nggak enak. Mute lah, pasti di mute. Curhat. Kenapa di mute sih? Curhat. Jangan curhat, langsung jawab aja. Silakan. Anda takut. Ya, silakan. Ya, silakan, ayo. Aduh. Nah, silakan. Udahlah, ini udah nggak sehat, Udah. Enggak, aku takut kena penistaan nanti, enggak. Jangan ngomong Bang. Jangan ngomong paham Quran. Ya kalau saya ngomong paham Bible berani saya ngomong, makanya saya berani dialog. Nah, kalau kamu jangan ngomong paham Quran, nanti saya tantang debat Qurannya, nanti pelongo kamu. Loh, yang ada nanti Anda, waduh, gawat beneran. Udah, diam aja. Coba, siapa yang paham Bible di sini? Di mute terus kan. Gua keluarin aja. Oke, tidak akan saya mute. Coba, apa yang kamu kuasai? Keluarin aja. Enggak sehat Anda gini. Aduh. Anda mau cari kebenaran tapi di mute. Tadi nanya tentang firman di mute. Apaan begitu? Tidak di mute. Oke, tidak di mute. Apa yang kamu kuasai dalam Bible? Aduh.
Enggak seperti itulah. Coba kayak temanmu tadi si Blender agak enak loh ngomongnya. Kamu tuh aneh kamu. Silakan tidak akan di mute. Apa yang kamu kasih dalam Bible? Aduh, udahlah. Enggak jadi. Paling takut mereka ke Bible itu. Sudahlah bang, kalau kita sudah sama-sama dewasa, belajar bicara yang dewasa lah, jangan seperti silakan. anak kecil. Ya udah silakan baca. Yang kamu kasih dalam Bible apa? Seperti Pak Ustadz Tata ini sudah dewasa, tapi masih kayak anak kecil Ya makanya bicara. ya udah sekarang dialog. Iya. Tadi waktu kita berdebat awal-awal enggak kayak gitu. Bang, saya mau dialog, bukan mau dengerin curhat deh. Dia ini baperan sepertinya, baperan orangnya. Waduh, curhat melulu ini orang. Udah kita keluar aja orang-orang Kristen di sini enggak bagus ini. Lu jangan keluar, saya enggak punya mainan. Saya bukannya enggak bisa debat, bisa saya debat. Mainan saya. Secara akademis saya bisa debat. Secara data bisa saya. Bang, Anda kalau tidak paham Bible ini mah aja nanti tak ajarin. Penginjilan dari tahta gratis tanpa perpuluhan. Nah, enak kan? Gitu. Aduh, parah banget nih. Aduh. Nah, sekarang kamu mau ngapain coba? Coba saya mau nanya ke kamu. Saya tantang dialog, kamu takut. Mau ngapain terus? Tadi nanya data di gini aja, biar kamu berani. Giliran mau kasih. Tunggu gini. Biar kamu berani, kamu nanya saja, nanya apapun itu nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo, silakan. Nanya Giliran saja. dikasih data di mute, mau dikasih data di mute, apaan seperti dia? Ya udah silakan tidak di Bagaimana mute. caranya kita berdiskusi? Ya udah Enggak di mute tapi di mute terus. Oke, saya janji tidak akan di mute. Oke, sekarang dialog. Ayo, apa yang kamu kuasai dalam Bible? Enggak akan di mute. Udahlah. Sama saya kalau sama si Blender saya mau, sama Anda saya enggak mau. Anda mau dengan saya. Anda kurang dewasa. Anda kurang dewasa. Iya, saya tahu kamu tidak akan berani. Kamu sudah sadar. Aduh, tahta ini nanti saya di Brombander pakai Bible nanti. Ya, wong Kristen tidak paham Bible, tahta paham. Aduh, saya tidak mau ke tahta. Itu saya tahu tuh. Kualitas Anda di bawah si Blender. Jujur, kualitas Anda jauh di bawah si Blender. Bagus. Iya memang iya. Nah, sekarang berani nggak dialog dengan saya? Hah? Iya, saya memang di bawah Bang Blender. Nah, sekarang saya mau dialog sama kamu. Berani nggak? Ayo, gimana? Ya kan kalian itu mau gimana pun tetap tidak bisa ngomong kalian itu. Kamu keluar aja dulu kamu, nggak usah di situ. Biar kita enak debatnya, diskusinya biar enak gitu loh, nggak kayak tadi nih. Jadi masa jadi panas kayak gini? Udah, saya mau dialog. Enggak, Anda keluar aja dulu keluar. Kita biar dialog sama yang lain aja, jangan sama kamu. Kamu nggak ada ilmu kamu. Iya, kalau udah ada ilmu, ayo dialog pakai ilmu. Enggak. Kamu keluar aja si Blender aja di sini. Gak ada ilmu kamu, serius. Ya kalau udah punya ilmu kan enak kan. Ya udah kamu turun aja, turun. Gimana ini Bang Maal? Bagaimana? Enggak, biar diwakili sama si Blender aja nih, si saudara temanmu ini. Mau nggak? Tidak akan dini, ayo. Enggak, kamu turun aja, turun aja kamu turun. Elis. Itu rokok tadi. Tuh kan nggak berani turun kan? Saya mau dialog, saya cari orang yang paham. Nggak mau turun. Kamu itu nggak ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, ayo buktikan, Nggak usah, jangan sama kamu lah, jangan sama kamu, yang lain aja. Takut. Kamu nggak sehat kamu. Kamu tuh takut. Udah tahu kamu dari awal tahu saya tadi menghadap. Kenapa saya tantang langsung 3 lawan 1 itu? Buktinya kalian bertiga tidak pakai data sama sekali, tapi tak jawab pakai data sampai puluhan data itu. Disitulah kamu kaget. Waduh, kok tahta ini menguasai kitab saya? Teman-teman saya kok ada yang pakai data. Akhirnya kamu takut, kamu. Itu hanya sindiran aja. Sebenarnya kamu nggak ada ilmu. Tadi kamu bertiga loh. Saya gulung pakai Bible itu. Apalagi kamu sendirian. Itu hanya sindiran aja. Sebenarnya kamu gak ada ilmu sebenarnya. Udahlah ya. Pak J, otak kau saya mau berdialog. Tahta tuh lebih hafal. Kau itu model congor. Ya udah kita aja berdialog sama kamu aja. Ayo. Sama kamu. Ayo sama kamu yuk. PKPK nih sama kamu yuk. Tahta aja takut kau. Enggak sama kamu aja. Kau tuh model congor. Paham Al-Quran. Tuh kan? Serius loh. Kau itu serius, dongo. Loh. Emang apa susahnya sih belajar agama Islam itu?
Apa susahnya? Ya, apa susahnya kamu lawan saya, dialog? Apa susahnya belajar Al-Quran itu? Kamu dialog dengan saya, ya? Saya hafal semua isi-isinya itu. Ya udah, ayo. Kata-katanya nggak hafal. Apa temanya yang kamu kuasai? Kalau bicara seperti itu. Ya apa? Cuman saya nggak mau. Nanti kalian, penistaan. Alasan takut. Emang kayak gitu kalian, nggak bisa kalian Apa aja ini banyak alasan, takut sama Ustadz Tahta. Serius. Saya kalau sama kamu, saya congor, nggak ada data. Ya udah kita yuk, kamu sama kamu yuk. Sama Ustadz Secara Tahta akademis tuh. yuk. Akademis kau aja. Kalau sama si Tahta itu SDM, kau SDM rendah. dari tadi dia mute terus, dia nggak sehat dia, nggak bagus. Udah ada alasan. Ayo. Gila mau dijawab di mute. Mau dijawab di mute apaan? Loh, kamu di mute tadi itu orang ngomong, kamu itu ngomong. Baru sedetik dinyalain, di mute lagi. Apaan sih? Ini diskusi atau ribut nih Bang? Ribut, ini jadinya ribut. Bukan Saya mau diskusi saya. Nggak sehat nih si Tahta ini, nggak sehat. Ayo saya mau Kau diskusi. ini nggak sehat. Otak kau itu nggak Iya sehat. terserah. Ayo kita debat yuk sama kamu yuk. Debat apa, congor? Terserah. Ayo. Terserah itu sudah buktinya congor ada. Nggak berani. Pase izin, Pase izin. Nggak Pase ini sehat temanmu ini nggak sehat beneran. kalau Mute orang nih, ngomong, bentar tadi. ini kalau orang ngomong, kalian ngomong, Pase saya minta izin. Ustadz Tahta itu memang nggak ada ilmu. Saya Muslim. Ustadz Tahta nggak punya ilmu, makanya ada kesempatan untuk kalian sekarang debat dengan Ustadz Tahta. Gampang kok kalian ini, enak loh menghadapi Ustadz Tahta. Silakan. Kalau nggak gini aja. Jadi saya ingin tahu, pasti kan Kalau punya nggak ilmu gini aja, banyak, paham Sama Bapak aja, Al-Quran, yuk. punya. Sama kamu aja yuk, sama kamu aja. Bubuk kau dengan aku. Ayo, let's go. Sudah saya, jangan undang saya. Tanya Biar saya saya. ambil semua nih data-datanya nih. Saya Silahkan, tapi jangan dengan saya punya Ustadz Tahta. Silahkan Ustadz Tahta ini memang tidak punya ilmu. nggak ada Silahkan. ilmu, nggak ada ilmu. Iya silahkan. Ini saya ingin tahu ilmu Anda. Silahkan. Macet. Bubuk kalian. Makanya teman-teman yang Kristen, kalian kan minoritas. Kan yang terkenal minoritas kan banyak congor. Kuasai Al-Quran, punya kuasai Bible. Ya nggak apa-apa. Silahkan dengan Ustadz Tahta. Silahkan. Begini Pak, kalau mau berdialog itu jangan seperti itu. Kalau orang menanggapi jangan di-mute. Dikasih kesempatan orang bicara, jangan seperti itu ya. Iya. Kita itu sebenarnya bukan nggak bisa jawab itu semua. Bisa kita. Ya udah, nggak akan di mute kalau pakai data. Ayo. Mana? Kabur. Astagfirullah.